Welcome to Bisikan Bioskop Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Bisikan Bioskop bersama gue dan Zaki. Dan kali ini guest kita adalah balik lagi nih yang kemarin di episode 4 dan episode 5, Attila Steven. Asik. Halo guys. Asik. Kabar Til? Apa kabar Til? Baik, gue baik. Alhamdulillah baik. Biasalah PJJ. Stres ya? Stres. Good to be back. Good to be back nggak nih? Good to be back ke Bisikan Good to Bioskop. be back lah. Good to be back Asik. setelah beberapa episode yang lalu saya membintangi 2 episode. Saya kembali lagi di episode ke-11 ya? Ke-13. 13. Nah, episode 13 kali ini kita bahas ya genre crime drama. Oke, jadi gue tanya Attila dulu deh nih, apa pandangan lu gitu tentang crime drama? Kenapa lu suka sama genre ini gitu? Gue pengen nanya ke Attila. Kalau genre ini nih, menurut gue sih udah nggak terlalu sering dibuat ya sekarang ya. Kalaupun dibuat jelek kayaknya, lebih seringnya kalau sekarang. Iya. Lebih mungkin 80s atau 90s lebih kena film-filmnya crime drama. 70s gitu ya. Ya itu bener-bener Biasa ya. Iya gila ya gue. Bagus banget, sumpah. Film-film. Terus kayak kebanyakan tentang mafia gitu kan, gue suka banget. Gue suka banget yang kayak soal gitu kan. Apalagi kalau udah bobo yang namanya Al itu Al Pacino lah. Al Pacino, Robert De Niro. Al Pacino gitu lah, ya. De Niro lah. Itu gue udah, wah anjing ini pasti bagus nih. Iya, oke. Jadi kita top 5 drama. Kita undang Attila karena di episode yang kita itu bahas apa ya, 90s gitu kayak waktu itu. 90s. Iya, kita beberapa udah ngomong tentang crime drama juga sama Attila kalau nggak salah. Jadi kali ini kita pengen ngomong full crime drama nih. Kita gali lebih dalam lagi. Iya, kita gali lebih dalam lagi. Oke, top 5. Kita mulai dari gue deh sekarang. Nomor 5 gue, ini film bagus banget, tapi gue taruh nomor 5 soalnya ini opini gue aja, judulnya Pulp Fiction. Pulp Fiction itu film klasik ya Quentin Tarantino, mungkin dibilang orang-orang juga film favorit film Quentin Tarantino terbagus katanya. Soal ini ceritanya tuh bukan ABCD, ceritanya ngacak gitu, tapi di akhir tuh kayak tuh kayak kita nyambungin sendiri semuanya gimana. Iya. Ya kita nyambungin Dari banyak point of view yang berbeda, dari banyak timeline juga kan. Emang asik Quentin sih. Iya, mungkin untuk penonton yang awal-awal kayak penontonnya pada bingung, ini apa sih, ini kalau karakter tiba-tiba kayak ini, terus tiba-tiba ke petinju gitu, terus tiba-tiba kayak ini. Tapi untuk pada akhirnya juga kayak nyambung semua. Dan ini endingnya berarti ada di tengah-tengah film ya. Terus awal-awalnya ada di film. Gitulah, ini wajib banget ditonton. Pulp Fiction kita omongin juga kalau nggak salah waktu itu, tapi kurang ngomongin banyak. Soalnya ini bener-bener klasik banget, ini film yang berubah, kayak bukan berubah sih, kayak mendefinisikan 90s gitu kalau kata gue sih. Pulp Fiction ikonik banget, banyak dijadiin kayak film-film yang dipelajarin di dunia perfilman gitu lah. Bagus banget. Ini bagus banget sih, maksud gue kayak nggak nyangka banget, jadi kayak bakal kesini. Gue juga bingung pertama kali nonton tuh kayak anjay, kok jadi kesini ceritanya, terus gini. Terus tapi di akhir film tuh kayak gini ceritanya gitu. Gini ya. Iya. Salah satu ending yang paling gue suka sih, kayak jadi gini. Bukan awalnya sih, itu pertengahan sih. Jadi kayak jadi gitu. Jadi gini ceritanya ya. Ini nggak membingungkan banget kok bagi gue. Kayak ini menonton sekali juga langsung dapet ceritanya. Soalnya ini ditulisnya bagus banget. Gue suka skripnya bagus banget, jadi semuanya jadi masuk akal gitu. Terus gue kasih rating film ini, ini yang main Samuel Jackson, terus Uma Thurman, John Travolta. Ya, terus apa Bruce Willis, iya. Pokoknya all star-nya 90 semua lah, banyakan ada di sini. Ya, dan gue kasih rating film ini udah gak tau sih gue 9 dari 10 deh. Gue ragu ya, soalnya ini bener-bener top 5 gue tuh bagus-bagus semua anjing, kayak kalau di IMDb tuh kayak di atas gitu. Jadi gue 9. Susah sih kalau
Iya susah sih. Kalau karakter favorit gue sih di sini si Iya, Samuel sih. Gue juga Samuel lah. Oh, si Ini Samuel itu L. karakter Jackson. paling keren aja, Oh, iya. paling kocak. Gimana ya? Di sini ada Quentin Tarantino juga BTW di film Iya. ini, tapi bentar doang sih. Tapi dia ngomong N-word pas ya berkali-kali men dia men. Iya. Padahal dia kulit putih. Iya, itu ini zaman-zaman dulu sih soalnya jadi kayak Iya masih Tapi ada. Samuel Jackson-nya bagus banget di sini, John Travolta-nya bagus, Uma Thurman-nya bagus gitu. Ini chaotic banget lah filmnya, kayak penuh action gitu sebenarnya, kayak crime drama, tapi penuh action gitu. Ceritanya rumit banget, tapi gampang kayak dicerna pas di akhir. Iya. Oke. Lanjut ke lu, Zak, nomor 5. Nomor 5 gue judulnya ini Now You See Me. Pada nonton lah ya ini Now You See Me. Wih. Seru banget. Gila nih. Seru banget. Asli ini film apa Anjay ya? iya. Yang bikin mind blowing banget deh. Kayak wah bikin lu terpukau terus sepanjang film. Gue gara-gara film ini pengen belajar sulap. Asli. Iya, gue. Iya. Selain ini sulapnya Keren banget. sulap apa ya? Kayak Magic Street gitu gak sih? Kayak Street Magic. Tapi Iya. dibikin Iya. jadi keren banget. Bukan kayak yang Bukan yang cheesy gitu kan? Iya, bukan yang cheesy. Bagus banget deh pokoknya ini. Terus lah, sepanjang nonton film ini pasti wow terus nih juga. Aktor-aktornya keren-keren banget. Ada Jesse Eisenberg. Lu tahu Jesse Eisenberg actingnya kayak apa? Mark Ruffalo. Iya, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo ya. Dave Franco. Woody Harrelson. Dave Franco. Iya, Woody Harrelson. Dave Aduh, Franco. gila Iya, sih, ini keren all-star banget. mas. Ini film Iya. tentang apa ya? Tapi kalau ending yang pertama tuh, yang No You See Me yang pertama, gue bener itu plot twist banget sih menurut gue. Asli. Gila. Kalau ending yang kedua gimana ya? Gue lupa Iya. deh pertama dah. Udah nggak apa-apa ya, ini ya spoiler nggak apa-apa yang belum Oh, nonton nggak ya. apa-apa. Iya. Udah lama juga nih. Yang Nggak itu lama apa? banget. Yang ternyata tuh yang ngejar-ngejar mereka tuh pemimpinnya mereka. Si Oh, Mark si Ruffalo-nya. Mark Ruffalo Iya, itu ya Mark FBI-nya. Nah, ternyata dia Iya, gue itunya. ingat. Gila. Iya itu. Iya bagus banget sih anjing. Gue udah lama nggak nonton film ini sumpah. Gue yang kedua baru nonton sih kayak tahun ini. Tapi kalau yang pertama gue udah lama banget nggak nonton. Tapi yang kedua menurut gue kurang sih. Nggak itulah, nggak se climax yang pertama lah. nggak se-wow nggak yang se-climax pertama ya. pertama. Iya sih. Iya. Yang pertama tuh kayak mereka tuh bener kayak penjahat gitu. Iya, Kayak bener. penjahat. Dikejar-kejar polisi gitu. Iya. Padahal yang kedua kalau misalnya skripnya bagus bisa anjing soalnya kayak aktor-aktornya tuh kayak kelihatan banget senang ngebuat film ini gitu. Tapi mengecewakan. Ada Harry Potter lagi dia. Oh iya, ada Daniel Radcliffe. Iya, yang No You See Me. Daniel. Ada Aduh. Daniel Radcliffe. Ada gitu. Alfred juga siapa nama aktornya gue lupa. Oh, Itu Michael Caine. Michael Caine. Iya. Jadi tuh emang ini film seru banget sih. Lu pada harus nonton buat apa ya? Kalau yang kedua Ini sih bagus. itunya highlight scene-nya gitu. Kalau yang kedua highlight scene-nya yang main kartu pas di Di pas itu ya. security Oh ya. iya itu. Main kartunya Itu keren. smooth banget Pak. Gue pengen belajar gimana sih caranya kayak Iya, smooth lempar-lempar. banget, Iya, keren banget. Masuk ke jas ya kan. Nah, anjing ya bisa banget ya. Itu kayak sih. Masa itu bisa Kalau beneran nggak ada beneran ada magician yang bisa kayak gitu beneran nggak cuma kayak di film doang. Gila itu Iya, iya. kayak itu gue bener gregetan nonton yang scene itu sih. Iya, aduh keren banget sih. Oke. Untuk rating berapa, Zak? Rating dari gue buat film ini 8,8 deh. Seru banget buat dua-duanya ya. Enggak, yang pertama 8,8, yang kedua 8 doang. Oke, kalau gua yang pertama berapa ya? Aduh, gua udah lama nggak nonton sih, gua harus nonton ulang sih. Jadi gua nggak yakin yang pertama. Kalau yang kedua gua yang Iya, pertama iya. gue 8,5, yang kedua gue 8 aja sama lah, 8 yang kedua. yang kedua 7,2 cuy. Tapi kalau misalnya yang pertama gua Iya, iya. gua harus nonton ulang sih. Emang sih Jadi gua nggak apa pasti. skripnya kurang bagus yang kedua sih, gue juga Iya, skripnya gua agak kurang kecewa suka. dikit, agak kecewa waktu nonton. Oke. Lanjut ke lu, Til, nomor 5 nih, Til. Nomor 5 gue ada film judulnya Hit. Hit. Oh, Hit. Iya, tapi gua Nah. belum nonton. Ceritain dulu Nah, dong ini apa. filmnya Al Pacino dan Robert De Niro lagi. Oh, fuck. Nah ini Banyak banget ya mereka ya? emang mereka nih selalu muncul terus men Iya. di genre film ini. Iya. Nah di film itu diceritain kalau Al Pacino nih polisi yang terobsesi banget sama penjahat kriminal macam perampokan gitulah. Oh. Nah ini Robert De Niro tuh main sebagai perampok kayak gitu, jadi kayak perampok profesional gitu, dia sekelompok sama orang-orang profesional yang jago ngerampok gitu. Iya. Nah ini tuh
Jadi kayak dia tuh ngejar kemana-mana tapi nggak nyari-nyari, nggak dapat buktinya gitu kalau mereka tuh terlibat perampokan sana perampokan sini gitu. Nah sampai akhir-akhirnya di bagian tengah ke akhir itu mereka sekelompok tuh udah jadi buronan, 2 orang udah mati, habis itu Robert De Niro kabur lah gitu loh semacamnya. Nah si Al Pacino-nya ini si karakternya ini kayak gimana ya? Kena sial terus gitulah. Jadi kayak nggak dapat penjahatnya, diselingkuhin istrinya lah, sama anaknya coba bunuh dia gitu. Pokoknya seru dah. Lu pada nonton kalau belum nonton. Gue harus nonton. Ini gue udah denger banyak ya positif review. Terus yang scene yang paling kocak menurut gue ini, yang what are you fucking owl? Lu tau gak yang gitu? Enggak, gue gak tau. Itu kayak yang itu Wolf of Wall Street. Yang mananya? Yang who. Oh, kayak gitu. What are you fucking owl? Oh iya, gue ingat. Yang gitu kan. Kayak gitu kan sama kayak Margot Robbie kan yang di Wolf of Wall Street. Nah, itu kayak inspirasi dari Hit kali ya? Dari Hit, ya, itu dari Hit. Oh, nice. Tapi jarang-jarang banget loh film di mana ini film gangster atau apa sih, Til? Film mafia atau gangster gitu? Enggak. Ini crime drama. Tapi jarang banget di film crime Al Pacino jadi orang baik ya. Ini orang jadi orang baik di sini ya? Oh iya, dia jadi orang baik di film ini ya. Jarang-jarang ya, gue biasa aja. Tapi menurut gue yang Robert De Niro di sini nggak terlalu biasa aja sih. Menurut gue yang bagus Al Pacino-nya di sini. Pacino-nya. Al Pacino yang bagus. Kalau Robert De Niro-nya biasa lah, kayak B aja gitu, nggak sebagus yang film dia yang lain. Masuk watchlist gue dulu. Rating lu berapa nih, Til? Rating gue 8,7. Oke. Nice. Itu sutradaranya siapa ya? Pasat gue pernah tahu nih. Gue soalnya ini tuh kalau lu pada kayak nge-follow kayak gue kan di IG follow kayak account film gitu kan yang iya, aku juga. Iya, itu tuh kayak hit tuh banyak hit. Ini terus kayak Michael Mann. Oh, Michael Mann. Michael Mann tuh sutradaranya, bentar gue inget. Michael Mann. Gak tau sih gue, tapi gue pernah denger kayaknya. Gue pernah denger. Lanjut Vas. Oh, lanjut ke gue nomor 4. Nomor 4 gue jadi ada film lama banget 70s gitu. Yang main Robert De Niro, judulnya Taxi Driver. Wah, ini Taxi Driver. Lu udah nonton ya? Belum nonton nih, anjir. Taxi Driver. Udah, Taxi Driver. Gila ini, aduh, gue kenapa baru nonton sekarang ya? Coba kalau misalnya nonton, ya gue belum lahir sih ya zaman dulu 70s. Iya. Tapi gue kalau nonton dulu kerasa banget film ini tuh kayak Joker yang baru tuh terinspirasi dari film ini. Oh iya. Jadi pas gue setelah nonton Joker tuh gue nonton ini, ternyata gila emang Joker tuh banyak banget ngambil dari sini. Dari sinematografinya juga, ini sinematografinya bagus banget, warnanya merah hijau gitu, dan si Robert De Niro-nya tuh jadi seorang kayak psikopat, tapi bukan psikopat sih sebenarnya, dia tuh kayak pengen ngelindungin orang, tapi ujung-ujungnya jadi kegilaan gitu. Jadi ini cerita tentang kayak pemeran utamanya ini, dia tuh kayak unreliable juga, kayak Joker gitulah. Dia suka kayak buat halusinasi gitulah tentang cewek gitu. Dan dia ujung-ujungnya kayak harus nge-protect cewek di bawah umur gitu. Terus cewek di bawah umur ya, kalian nggak sih cewek di bawah umur gitu kan? Jodie Foster. Gue lupa. Ya pokoknya dilindungi dari cowok-cowok gitu lah. Sebenarnya dia orang baik sih, tapi kayak karena agak aneh gitu nggak sih menurut gue? Iya, dia orangnya agak aneh gitu sih, kayak aneh kayak, gitu, kayak Joker, kayak Joker. Kayak Arthur Fleck. Kayak Arthur Fleck kayak gitu. Nah, tapi namanya di sini Travis, si karakter Robert De Niro, dan dia actingnya gila sih. Ada kalau di sini mungkin di episode kali ini kita nyebut karena ini film bagus-bagus semua, kita nyebut scene ikoniknya. Kalau di Taxi Driver tuh scene ikoniknya tuh ada yang You talking to me? Ada scene kayak gitu. Dia ngomong ke kaca gitu. You talking to me, dia kayak lagi latihan gitu lah. You talking to me gitu. Terus kayak nengok ke belakang. What you fucking talking tuh? You talking to me gitu. Itu keren banget sih. Itu kayak banyak banget kayak scene film kayak inspirasi dari situ. Jadi nonton Taxi Driver, gue tuh itu nonton di Apple TV, ada di Apple TV kalau pada mau nyewa. Bagus banget. Tapi endingnya tuh kayak sama kayak Joker persis, endingnya tuh kayak kita nggak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi gitulah. Soalnya bener-bener beda dari realita gitulah. Dan ini bagus banget. Filmnya Martin Scorsese. Berapa Mas ratingnya, Mas?
Oke, buat Taxi rating Driver. rating gue fuck berapa ya? Anjing kok gue nyapin rating sih untuk film-film ini. Sama kayak Pulp Fiction deh 9 dari 10. Wanjay. 9 dari 10. Ini bagus banget, Martin Scorsese gila. Bisa ngebuat cerita kayak gini anjing. Bagus banget sih. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 gue ini film judulnya Scarface. Tahu lah ini pasti semua nonton. Oh. Scarface. Ini nomor 1 gua. Anjir dua banget tuh. Nomor satu gua. Guys. Sorry. Gue belum nonton. Sorry. Aduh. Emang memalukan. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Tapi, Karena nomor 1 mending kayaknya kita skip dulu aja nih. Apa gimana nih? Skip aja. Kita bahas barengan aja. Ya lu berdua bahas bareng aja. Bahas Gua lagi bisa ntar ya. nonton Scarface bagus banget dah. Oke. Oke lanjut nomor Oke, 3 berarti- lu dulu nih apa gimana? Nomor 4 Nomor dulu ya. 4 Nomor 4 dulu ya? Ya. Nomor 4 gua tuh Joker. Oke, Wih, oke. Joker Nah. keren drama ya. Iya, Oh, iya. kan. Eh, Oke. udah pernah dibahas ya di scan Enggak, bioskop. Ya? bahas lagi. Iya. Eh, bagus banget sih, apalagi setelah gue tahu kalau direkturnya itu bikin nulis skripnya sendiri. Gue kira dari DC, ternyata Iya. dia bikin sendiri kan si Iya, standalone Iya, gitu. itu ada adapted screenplay tapi Iya. nggak ngikutin dari komik gitu, emang ceritanya dia tulis Hmm. sendiri. Tapi cuma karakternya doang sih yang adapted gitu kalau kata gue. Iya, kayak ada Alfred, Bruce dan lain-lain kan. Iya, ada Alfred bagus. Tapi ini kayak beda banget sih dari film-film DC lainnya gitu. Iya. Lanjut dulu. Ini gue bener merinding sih waktu nonton sih, kayak Kacau. waktu dia apa namanya, apalagi waktu dia, kasihan kan gue waktu dia dipecat gitu kan gara-gara bawa pistol. Iya. Itu dia padahal kayak udah terpaksa banget sama kerjanya, terus waktu dia tahu kalau dia tuh bukan anak kandungnya si Penny. Iya. Tragic banget ya. Sebenarnya ceritanya Terus tragic banget sih, terus Heartbreaking banget kita aja. jadi tahu kan sisi lain dari, kita kan selama ini nganggap kalau dia tuh cuma orang gila gitu kan, orang gila yang jahat gitu kan. Kalau dari film-filmnya Batman. Iya. Tapi ini Dianggap begitu, cerita. Pak. Ya, Tapi kita lihat dari sisi yang lain, dari sisinya si iya. Sisi dirinya Todd Joker Phillips ini. Todd Phillips nulisnya gimana. Dan ya si Arthur Fleck ini terinspirasi banyak banget dari si Travis di Taxi Driver. Tapi Arthur Fleck tuh sisi apa kayak versi lebih sedih, terus kayak apa ya, lebih gila juga kayaknya. Enggak sih, nggak lebih gila sih, gilanya sama aja, tapi kayak lebih kacau lah pikirannya. Dan tiba-tiba ada kayak ibunya bukan ibu aslinya gitu, terus kayak dia dipecat gitu. Jadi kayak dari awal kita ada kasihan, terus lama-lama tambah kasihan lagi. Awal filmnya dia digebukin gitu. Iya digebukin Iya, sama yang bocah-bocah. sama bocah-bocah kan. Tai banget juga. Ini maksudnya apa anjir? Bocah-bocah kayak gitu. Gue kasihan. Iya. Apa abis itu yang dia bilang ke apa gini, I thought my life is tragic, but my life is a comedy. Yang dia ngomong gitu waktu pas bunuh ibunya. Iya. Oh, Itu iya. gue ini banget sih, kayak Pas bunuh ibunya disturbing banget sih anjing. nah, Dia kasihan kayak, jadi sorry spoiler, jadi dia ngebunuh ibunya tuh pakai bantal gitu, ditutupin gitu. Dan itu ini kan Joaquin Phoenix ya BTW, Joaquin Iya. Phoenix bagus banget di sini. Dan Joaquin Phoenix dulu pernah main di Gladiator, di film Gladiator tuh iya. dia ngebunuh bapaknya kayak gitu juga, kayak dibekap gitu. Nah di Joker juga ngebunuh ibunya gitu. Kayak ini terinspirasi sih kayaknya. Terinspirasi dari Gladiator juga cara. inspirasi juga ya kayaknya ya. Tapi keren sih gitu, kayak karakter Joaquin Phoenix sama-sama gitu. Oke, scene ikonik ya. Gue ngomongin Scene scene iconic. ikoniknya. Kita udah nonton semua kan ya, jadi kita pilih satu-satu. Iya. Kita pilih satu-satu. Stairway Dance sama Iya gue juga waktu Stairway dia Dance mau sih. sama waktu dia nari di acaranya Murray. Iya. Sama ini sih Master yang, Wayne. yang habis dia ngebunuh ini Til, yang ngebunuh pertama kali Yang yang mana? di kereta. Dia tuh Oh, kayak iya. renung sendiri tuh di toilet terus tiba-tiba nari sendiri, anjir itu sedih sih. Itu Iya, gila ya, itu Pak. Itu gue masih nggak tahu maksudnya apa, tapi itu kayak yang nggak perlu dikasih tahu, kita udah nikmatin aja gitu. Ben aja dia kayak abis ngebunuh 3 orang ini, terus dia kayak ke toilet gitu, terus dia tiba-tiba dansa. Itu kayak metaforik banget sih. Iya, Tapi kayak metaforik kita banget. nggak usah artiin aja, tapi kita nikmatin aja gitu dia lagi ngapain. Kalau bagi gue iconic scene apa ya, Stairway Dance, terus pas dia nembak Murray sih, itu banget. Yang itu you got what you fucking deserve. Iya, you get what you fucking deserve. Terus Robert De Niro ditembak mati gitu, taxi driver sendiri dia ditembak iya. mati Iya. sama si Joker.
Kayaknya semua film keren tuh harus ada Robert De Niro gitu. Dan di sini Iya, ada jadi kalau yang bukan Robert, Al Pacino. Al Pacino, iya udah. Selalu gitu. Selalu gitu. Wah Karena harus star senior terus dan beda. terus sinematografinya indah banget di sini. Heeh. Ngebuat darknya itu dapat banget, soundtracknya bagus banget, soundtracknya menang Oscar juga kemarin lagunya. Itu bagus banget di sini. Dan Joaquin Phoenix-nya itu gue paling praise sih di sini. Kalau bukan dia yang main Joker, kayaknya ini film gak bakal sebagus kayak gini. Dia kayak bisa nge-carry semuanya sih di sini, si Joaquin Phoenix. Itu gue suka banget. Oke, lanjut deh ke siapa? Ke gue ya? Nomor 3. Iya. Oke. Nomor 3 gue film 2019 juga yang gue udah ngomongin berjuta-juta kali di bisikan bioskop. Judulnya Uncut Gems. Jadi gue gak mau lagi ya, biar untuk yang lupa ada belum nonton, tolonglah ditonton. Gue udah ngomong berapa kali ya. Fucking hell. Siapa? Kita bertiga udah nonton juga nih. Uncut Gems tuh filmnya The Safdie Brothers. The Safdie Brothers di kayak pas ngebuat film ini mereka membuktikan tuh mereka itu salah satu sutradara paling bagus yang bekerja sekarang sih. Mereka masa depan Hollywood lah. Untuk antara gue bingung sih tadi antara masukin Uncut Gems atau Good Time di sini. Tapi gue lebih ke Uncut Gems. Uncut Gems gila sih. Adam Sandler di sini. Gue tuh yang menarik gue gara-gara di Safdie Brothers awalnya, terus gue lihat Adam Sandler nih main, terus kan interesting gitu ya. Dari awal teasernya tuh kayak, jadi dulu ada teaser gitu dia kayak lagi ngomong gitu, terus kayak dia udah mukanya penuh kayak lebam gitu, kayak udah bekas dibikin. Ini interesting banget, ini pasti film drama crime lagi nih gue bilang gitu. Ternyata bener tentang tentang kayak judi gitu, tentang judi, terus tentang gambling, tentang si ini nih, penjual beliannya ini si Howard. Tapi di sini sih kekurangannya sih kita nggak bisa ngedukung siapapun sih, soalnya semua karakternya tuh bajingan semua, nggak ada yang kayak karena ini bener-bener kayak real life banget, kayak emang orang tuh nggak ada yang kayak baik gitu kalau dalam satu cerita sebenarnya. Iya bener-bener, gue baru sadar bajingan semua orang di karakter di film ini. Karakter utamanya bahkan juga. Karakter utamanya justru si Howard-nya itu anjing banget sih. Gue paling kesel sama si itu sih, siapa tuh yang Demani. Demani itu yang itu ya, anak orang hitam buahnya si Garnett, Kevin Garnett. Oh, anak buahnya Adam Sandler, tapi kayak hubungin dia pakai Kevin. Iya ngomongin. Oh iya itu dia sama Kevin BTW Demani yang pemerannya tuh gue admire banget, namanya Lakeith Stanfield. Dia salah satu aktor paling bagus yang bekerja sekarang juga. Dia main di Get Out, terus kayak Knives Out, terus apa lagi ya, Sorry to Bother You, Atlanta gitu. Terus dia main di sini, dia bagus banget aktingnya. Kayak dapet banget sih kayak perasaan itu ya sih, ngeselinnya gitu. Dan semua aktornya BTW bagus banget. Di sini ada Adam Sandler, terus Kevin Garnett, pemain basket, dia jadi dirinya sendiri di sini. Terus ada Julia Fox, ada The Weeknd, terus ada ada yang main, pokoknya yang jahatnya itu gue lupa namanya. Anton yang menjadi Anton itu, gue kesel banget anjir. Yang terakhir. BTW gue baca, gue jangan spoiler, itu jangan spoiler, itu bener-bener jangan spoiler, itu soalnya bener-bener climax-nya banget, itu climax-nya banget. Kayu banget, gue kesel banget setiap kali nonton itu. Jadi gini, interesting fact kayak Julia Fox sama si Kevin Garnett, ini film pertamanya mereka. Jadi Julia Fox-nya jadi cewek selingkuhannya si Howard itu. Jadi Howard. Ya, terus sama si Kevin Garnett, dia pemain basket. Nah, mereka berdua ini acting kayak debut actingnya di film ini, dan mereka berdua bagus banget, surprising banget. Dan yang jadi Anton, tau nggak apa? Jadi Safdie Brothers mereka suka dari New York gitu ya. Mereka kayak nemu orang gitu, dan kayak dia ngeliat fisiknya tuh, si yang jadi Anton nih kayak bener-bener fisiknya tuh mirip banget sama yang mereka pikirin. Jadi mereka nemu di jalan. Fisik mafia nggak sih? Mereka nemu di jalan sih pemain itu. Bukan base-nya aktor gitu, emang orang biasa aja gitu diambil. Gak tahu deh, tapi pokoknya mereka nemu di jalan deh, bener-bener kayak katanya di fact. Iya. Gitu, sebelumnya. Gue liat di Google sih si yang menjadi Anton tuh kayak, kok ini filmnya nggak mana? Kok cuma Uncut Gems doang? Iya. Gue juga gitu ya. Itu bener nemu di jalan, anjing gila banget gak sih? Soalnya kan gue kesel banget kan waktu itu nonton, ini siapa sih yang menjadi Anton? Iya, gue pengen liat film-filmnya lagi gitu ya. Coba ntar gue pengen liat deh, gue pengen liat. Gila. Bagus banget sih ini. Bentar ya guys.
Uncut Gems. Yang jadi siapa namanya? Anton ya? Anton. Bukan jadi Anton, sorry. Yang jadi Phil. Oh, Phil. Namanya bukan Anton, sorry, Phil. Nah, jadi Phil itu bener-bener satu-satunya film dia Uncut Gems. Terus abis ini ada film lagi dia selamat. Tapi lu lihat, bener-bener satu film doang dia. Sebelumnya nggak ada film lagi, Uncut Gems doang. Gila anjing, dia bukan aktor, gila. Mereka bener-bener Safdie Brothers nemu di jalan gitu terus di cast aja. Itu bagus banget sih. Agak-agak aneh. Iya. Ini ya, Case William Richards. Iya, lu kalau lihat di IMDb dia nggak ada film sebelumnya. Udah Uncut Gems doang. Dia kocak Sumpah, banget sih. Tapi Julia Fox cakep banget sih di filmnya. Iya, Walaupun dia bagus banget. Tapi walaupun bajingan semua karakternya bajingan sih. Kita nggak tahu mau dukung siapa di film ini. Itu gue juga kasihan sebenarnya sama si Howard kayak apa namanya? Ngutang sana ngutang sini, habis itu dia ngegadain cincinnya si itu kan, si apa, Kevin Garnett ya. Terus dia kayak kalah lalang ya, bukan kalah lalang, beat auction gitu ya, beatnya nggak sesuai ekspektasinya dia gitu hasilnya. Iya. Oh iya. Terus pas dia awalnya itu kan dia dikasih itu batu. Nah ya ini main thingnya tuh Uncut Gems ya, batunya gitu belum di-cut gitu. Jadi ada batu opal gitu. Iya, opal. Terus kalau dilihat tuh kita bisa kayak trippy banget kalau dilihat. Bisa kayak ngeliat masa depan lah katanya, terus kayak gitu. Bisa ngelihat luar angkasa gitu, bukan luar angkasa, kayak universe gitu. Itu kocak banget sih. Agak-agak interesting juga. Tapi pas dikasih opal itu si Kevin Garnettnya kayak bener-bener itu banget, terhipnotis banget, tapi jadi menang ya, ujung-ujungnya jadi menang. Jadi jago banget. Iya, jadi menang basketnya dan sesuai poinnya gitu, reboundnya itu sesuai ke taruhannya si Howard-nya. Ini seru banget ini, yang punya anxiety hati-hati nonton ini soalnya ini bisa ngadung banget anxiety. Gue juga gitu kayak nonton film ini anjing. Parah banget, padahal gue udah nonton kayak 3 kali gitu, tapi gue setiap nonton tuh kayak gitu. Dan ternyata Adam Sandler katanya pernah buat film ini juga dulu. Pernah buat film tentang kayak gambling gitu. Judulnya That's My Boy. Jadi gue baca gitu. That's My Boy mah, kocak kayak gue. Gambling juga tapi kocak. Tapi gue baca katanya si Safdie Brothers katanya pengen masukin Adam Sandler ke film Uncut Gems itu gara-gara Punch Drunk Love sama That's My Boy katanya. Gue baca sih gitu sih. Aduh, lu tonton That's My Boy, mungkin That's My Boy. Mungkin cheesy, lu bakal benci tapi kocak anjir. Itu konyol ya. Iya, Adam Sandler gitu. Terus dia kan apa sih filmnya? Dia kayak ngomong gini, gitu kan. Dia kalau ngomong gitu. Iya, Adam Sandler gitu ya. Apa sih Adam Sandler tuh kayak film-filmnya tuh kayak apa ya? Kocak tapi kita nggak cinta, tapi kayak kocak aja gitu, konyol kayak ground up gitu. Apa ya? Lu benci begini, semua orang benci, nggak ada yang suka, tapi film itu harus tetap ada di sekitar lu, ya nggak sih? Nah, iya. Ada ini, ada gue bahas. Itu, lu pada nonton belum sih Jack and Jill? Jack and Jill tuh. Oh iya, udah. Ada Al Pacino. Ada Al Pacino. Aduh, anjir, gue mikir. Ada Al Pacino itu, lu gak harus nonton sih, tapi nonton pas bagian Al Pacino itu kocak banget. Dan Kecino itu, gue pas nonton itu kocak banget. Ya Allah, ini bentar, gue ini Michael Corleone, tapi kayak ini tuh kayak gak bisa, kayak apa ya, aneh aja gitu nanti jadi main. Terus habis itu dia mau jadi ambasador Dunkin Donuts dan Kecino. Terus dia buat iklan. Dan Kecino anjir. Dia buat iklan itu pas iklannya kan dia ngeliat iklannya tuh. Terus gue itu anjing ini orang ini Scarface gitu. Terus Scarface dihina-hina Pak pakai Iya, Michael Corleone gitu. Jadi gue kayak nggak bisa keluar aja, sama kayak kalau Robert De Niro Dirty Grandpa, dan nonton lo Dirty Grandpa. Udah. Dirty Grandpa udah. Robert De Niro cuy, ada juga kan di situ, itu Robert De Niro kayak ya Allah, ini Taxi Driver, ini Goodfellas gitu. Ini kayak kenapa sih mereka tuh main di film-film kayak gini? Gue rasa sih mereka kayak main apa ya? Biar ini nggak sih refreshing gitu nggak sih? Terserah. Refreshing ya sih. Jadi mereka kayak nggak peduli gitu kata orang. Mereka cuma pengen main gitu. Iya, udah tua gini terus kayak nikmatin hari itu ya. Oh iya, ini goblok banget lu, kayak Adam Sandler, lu goblok banget buat skrip kayak gini, tapi ya udah deh, kenapa enggak gitu, why not? Iya. Lucu juga buat komedi gitu. Tapi walaupun Al Pacino sama Adam Sandler main di Jack and Jill,
di 2019 mereka terbayarkan dengan main di Uncut Gems dan The Irishman. Itu Iya. tahun yang baik bagi mereka 2019. Gue respect sih sama Gak nyangka, Adam gue Sandler. gak nyangka. Need- Gue respect banget sama Adam Sandler, gila. Di My Uncut man Gems, needs more serious film. iya, gila. Dia kayak series filmnya cuma Ngomong-ngomong, Uncut Gems sama itu ya, sama Pacaran Club ya, atau sama itu ada The Ada itu Meyerowitz Boys. The longest yard. Kalau nggak salah ada. Belum sih ada. ini serius itu- nggak itu sih? lumayan Apa, serius sih. Film yang romantiknya Adam Sandler, yang 50 First Date. Oh itu gue suka Apa? banget sih. Itu bagus banget. Maksudnya lumayan lah buat. Tapi ada komedinya tapi tetap cinta-cintaan gitu. Tapi bagus. Gue suka banget kita jadi bahas Adam Sandler gitu, tapi gak apa-apa lah. Dia orang perlu dia Iya. recognize lagi untuk kayak Oscar kemarin gak nominasi dia buat Best Picture di Uncut Gems. Itu gue kesel banget, kenapa ya? Aneh banget gitu, film-film A24 gak pernah dinominasi. Tapi untungnya dia menang Best Actor di ada awards gitu. Tapi untuk film-film indie namanya Independent Spirit Awards, si Adam Sandler menang Best Actor, si Safdie Brothers menang Best Directing gitu. Dan kalian harus nonton Independent Spirit Awards, Uncut Gems wins Best Directing itu speech-nya si Oh iya, Safdie speech-nya gini. Brothers. Speech-nya Safdie Brothers itu nonton dia. Jadi mereka Gue kira speech si Adam Sandler. speech Adam Sandler gue tuh nonton juga, itu kocak banget. Tapi kayak you just fucking lost to the fucking Sandler. gini. Jadi dia ngomong ke nominasinya, and to my fellow nominations, gue harap kayak You just kalian fucking nyadar lost. you just fucking lost to fucking Adam Sandler gitu. Itu kan ngomongnya kocak banget gitu anjing. Jadi dia ngebuat speech kayak 2 halaman gitu, gila. Itu Iya. bagus banget sih, itu kocak banget. Terus lu pada harus nonton juga speech-nya The Safdie Brothers, itu mereka juga kocak. Speech-nya kayak mereka ngomongnya barengan gitu. Mereka ngomongnya saling ngomong gitu. Kayak jadi kita nggak ngerti mereka ngomong apaan, dan kocak banget sih. Terus ya udah situ aja untuk Uncut Gems, gue gak mau banyak-banyak lagi. Ini kita karena gue di episode sebelumnya udah bahas tentang Uncut Gems, jadi kita ngebahas tentang fact interesting fact-nya aja. Jadi ini wajib ditonton. Oke. Scene favorit lo dari film ini? Oke, silakan. Scene favorit gue film ini apa nih? Yang ada The Weeknd sih itu paling seru sih. Oh yang itu digebrak di kamar mandi ya? Iya anjir, itu konyol banget. Gue scene itu sih, gue scene opening, tapi bukan opening pas di itu ya, pas penemuan batunya, pas opening pas dia ngomong sama si Kevin Garnett itu pas Iya. Opalnya baru nyampe, terus kayak ya itu Terus sih dia pas kayak scene itu ya? terus pas Kevin Garnett ngeliat Opal lagi itu dalam banget, sudah pecah gitu kacanya. Itu keren banget, dan Oh iya, ekspresi pecah ya orang-orang itu kacanya. katanya ya itu ekspresi orang-orang katanya improvise banget, jadi mereka nggak tahu kacanya bakal pecah gitu. Jadi itu bagus. Anjir. Gila ya, emang Safdie Brothers kayak gitu. Bahkan di ini interesting fact juga buat Good Time, film sebelumnya. Di Good Time tuh semua aktornya nggak ada dikasih skrip, cuma Robert Pattinson doang. Jadi gila, itu bener-bener disuruh improvise aja gitu, bayangin. Ada perampokan gitu-gitu dan ngobrol sama sosiopat gitu-gitu sih. Safdie Brothers butuh bikin film yang lebih banyak lagi. Dan semoga produsernya tetap A24 terus. Oke, dan untuk rating Uncut Gems gue kasih nilai 9,3 deh. 9,3. Jadi gue 9,10. 9,10. Kalau 9 dari gue 9,5. Ini bagus banget. Bagus banget. Film favorit gue tahun 2019. Please Adam man, Sandler. Iya, more serious films. more serious film sih. Oke. BTW Adam Sandler baru ngomong Uncut Gems, tolong buat series kemarin dia buat film judulnya Happy Halloween cuy. Oh Apa shit. Happy Halloween? Fuck you Sandler. Fuck Itu you. film Netflix, film komedi lagi, dan itu yang baru keluar kemarin tapi ya? kocak. Aduh, goblok anjir. Ya aduh, gue nonton belum nonton lagi. Adam Netflix Sandler gua habis. why the fuck gitu dari Uncut Gems. Tapi katanya gue dengar itu filmnya dikeluarin karena sebenarnya itu Cameron Boyce harusnya di film itu katanya. Oh, Jadi, itu kayak tribute nggak gitu. apa-apa Itu deh. banyak sih ya, banyak kayak aktor-aktor anak-anak gitu. Dan ini film anak-anak gitu sih sebenarnya. Gak tahu Cameron kenapa Boyce Adam Sandler katanya buat film ini. harusnya di film itu katanya. Oh iya. Oke. Ini Happy Halloween gak usah ditonton. Buang waktu. Gue berapa jam ya? Gue di film 2 jam anjing. Gila. Terus gua ini nontonnya lu tau habis. gak sih yang awal-awal Rocky Balboa style. Yang Anjing, muntah-muntah. belum nontonnya ketawa Iya. denger lu Til. Iya tuh Adam Sandler Itu mau ngomong kayak goblok gitu banget, sih. anjir. Itu suaranya aneh banget. Itu, di itu sini. sepanjang film dia ngomong gitu. Gitu. Iya, soalnya aneh-aneh. Terus kayak Sepanjang film anjir. ceritanya dari Uncut Gems terus kayak ke film ini gitu, aneh banget sih.
aneh banget. Tapi good lah untuk kayak ada film komedi di masa-masa kayak gini, masa-masa corona gini. Oke, lanjut deh ke lu Zak, nomor 3. Anjing Nomor gua 3 bosan ya. ngomongin Adam Nomor Sandler. 3 gue tadi Kocak sih. Pulp Fiction sih. Buat crime Pulp drama. Fiction. Tadi Ya. udah dibahas di nomor 5-nya Faza. Dan udah sering kita bahas juga nih Pulp Fiction di episode-episode sebelumnya. Jadi mau kita bahas lagi apa gimana nih? Terserah. Serah. Tadi udah sih sebenarnya udah kita bahas. Udah baik juga sih. Iya, jadi Pulp Fiction, Pulp Fiction tuh jadi kenapa orang-orang suka banyak suka film ini? Gue juga awalnya nggak ngerti, terus sampai gue nonton film ini sih. Ini film kayak ada sesuatu yang beda gitu sih, bukan gara-gara ceritanya sih. Kayak dari ensemble cast soalnya kayak ini karakternya banyak gitu. Karakternya banyak, jadi sebenarnya susah dibuat film. Jadi kalau biasanya orang buat film dengan karakter banyak gini dan karakter utamanya banyak gini, biasanya susah kayak biasanya filmnya jadi jelek-jelek gitu. Tapi di sini kayak bagus banget, Malah walaupun jadi ceritanya kompleks, masterpiece anjir. kayak nggak berurutan, jadi masterpiece ya. Itu Quentin Tarantino. Kayak filmnya siapa tuh, Tom Holland yang baru itu juga menurut gue terlalu bagus sih. Oh iya, The barengan sama Devils. Bill Skarsgård. Iya, yang ada Devils Iya, of apa gitu. Itu maksud kayak gua gitu kayak gitu. contohnya. Jadi nggak terlalu bagus kan? Iya, kalau misalnya kayak karakter utamanya banyak gitu kayak jadi aneh. Ya, gitu. dari karakter utama Tapi banyak, atau di point of view-nya juga banyak. Tapi di Pulp Fiction itu jadi suatu gabungan yang bikin film itu jadi masterpiece sih menurut gue. Beda lah sama film-film yang lain. Ini langka banget, rare banget. Dan ini gue nggak tahu protagonisnya siapa. Protagonisnya kayak karakter Bruce Willis doang deh. Sisanya kayak udah itu doang sih. Oh ya, kita belum ngomong iconic scene-nya nih, Pulp Fiction. Iconic scene siapa? Kalau Dance gue yang Dance, ya. Travolta sama itu apa iya. itu debat aja. gitu. Itu gila sih, itu gila. Itu. Kalau gue iconic scene sama jadi di mana-mana. Kalau gue bisa tambahin, gue mau tambahin scene waktu ini siapa ketembak di mobil. Iya itu anjir, itu ketawa banget gue demi Allah. Aduh, anjir itu. Iya sih. Gara-gara bersin tai itu, kasihan banget mati konyol. Jadi komedi banget sih sebenarnya, ini lucu banget. Jadi kalau gue openingnya pas si mereka berdua nih ke apartemennya itu. Oh itu kayak, ya. itu juga. Gini sih sama Jackson itu ada orangnya gini kayak kan orangnya kayak ditonton gitu ngomong what gitu. What ngomong what sekali lagi gue tembak gitu terus kayak. Iya ya. Terus dia ngomong apa gitu ya? Ya English motherfucker gitu. English gitu. Speak it. Terus dia ngomong lagi what gitu ditembak kan yang terus itu ya bagian sini ya. Itu kocak banget sih. Terus Jackson itu kocak banget karakternya anjir. Iya, terus pas di sini tuh juga si ada musuhnya itu, maksudnya temennya itu kayak keluar dari toilet terus mereka berdua ditembak itu John Travolta sama Jackson tapi nggak ada yang kena. Terus itu kocak banget. Mereka bingung dulu kan kayak saling ngeliatin gitu. Terus baru tembak. Gitu, ditembak anjing terus kayak abis itu si karakter sama Jacksonnya jadi kayak apa ya? Kayak jadi inget Tuhan. Kayak jadi inget Tuhan gitu ya nggak sih? Iya. Jadi inget Tuhan. BTW si karakter sama Jackson kalau misalnya pengen ngebunuh orang dia baca ayat dulu ya. Ayat dari Alkitab gitu. Iya, Ezekiel apa gitu. Iya. Ezekiel apa. Enggak, tapi yang menurut gue yang dari film ini yang kocak tuh gini. Yang sebelum ngebunuh dia gini loh. It's a tasty burger gitu kan. Iya. Ya itu pas dimintain burger. Itu ikonik juga sih pas makan burger itu ikonik. Iya. Ya itu terus abis itu kan kayak setelah gue nonton berapa kali terus kan gue liat di IG tuh kan kayak banyak yang ngomongin komedinya gitu ya. Terus gue baru sadar anjir di film ternyata lucu juga ya anjir kalau kagak emang terlalu serius buat nontonnya. Iya, itu jadi kayak hilarious but serius juga sih, tapi kayak serius lebih banyak. Tapi kalau misalnya di kayak IMDb di Letterboxd itu gak ada tulisan komedi, ini benar pure crime drama doang gitu. Tapi lucu aja sama Jackson itu kebawa kelucuan gitu di film ini. Soalnya komedinya itu bukan dari lawakannya gitu, emang dari kelakuannya mereka aja yang kayak anjing. Iya, terus kayak ya ini basically the whole movie lah bagi gue iconic scene-nya. So ini bagus banget, bener-bener. Bagus banget. Kayak kalau misalnya lihat ada kayak di posting di IGG film gitu kayak hampir semua filmnya itu dimasukin ke situ.
ada scene Iya, kayak potongan-potongan gitu, tapi Iya. kalau lu satuin bisa film. Iya terus Iya nggak sih? kayak Bruce Willis yang pas Bruce Willis ditangkap itu lah sama si siapa Vincent ya, siapa sih namanya gue lupa, yang bosnya itu yang jahat, Si itu Marcellus. Marcellusnya itu kan mereka ditangkap, padahal mereka tadi musuhan, terus mereka ditangkap gitu, terus si Iya, terus Marcellusnya mau ada scene diperkosa yang kan. scene fucked up gitu di sini, si Marcellusnya diperkosa gitu sama cowok, dan itu aneh banget. Gue sebagai penonton itu, gue nontonnya udah Itu lama sangat ini sih kayak aneh, kayak disturbing. agak gitu. Nah, terus kayak karakter Bruce Willis akhirnya ngebantuin dan mereka akhirnya respect each other gitu, dan itu Iya. lega aja sih gitu. Kayak mereka yang tadinya musuhan, tadi bener-bener habis tabrakan gitu anjing, habis kayak si Marcellus Iya. ditabrak kan sama karakter Bruce Willis. Iya, Jadi kayak film ditabrak. itu kayak full montage of fucked up gitu lah, kayak tiba-tiba dia lagi naik kayak jadi gini, kayak karakter Bruce Willis kayak Lagi nunggu lampu merah. ya gini lagi di hotel awalnya pokoknya dia lagi dikejar-kejar sama si Marcellus ini. Terus si Bruce Willis ini dulu punya bapaknya udah meninggal dan dia ngasih jam gitu. Nah, si karakter Bruce Willis ini jamnya ketinggalan di rumahnya dulu gitu. Dia harus balik ke rumahnya dulu. Nah, pas dia naik mobil ke rumahnya dulu, Iya. tiba-tiba ada Marcellus lagi nyebrang anjing. Terus dia kayak kaget, terus tabrak. Sebelumnya dulu pas yang kata dia ambil jaman di apartemen itu, terus dia lihat senjata. Loh, senjata siapa nih? Abis itu dia ternyata si Vincent lagi di kamar mandi. Terus pas dia keluar dari kamar mandi, ditembak. Oh iya, ini nih. Ntar gue ngomongin juga, sorry. Jadi Vincent di film ini tiap kali dia ke toilet pasti ada hal buruk. Oh iya. Jadi ada 3. Vincent di toilet, pas di rumahnya si istrinya Marcellus overdosis, terus ke toilet. Terus kedua dia Di rumahnya itu tadi barusan tuh dia ke toilet, abis itu dia ditembak mati. Terus ketiga di ending sih pas dia ke toilet Di restoran. terus tiba-tiba ada perampokan di restoran. Iya. Jadi dia tiap kali ke toilet gitu dia itu anjing ada kayak masalah terus dengan gitu. tendang tadi. Seru coba. Itu writing bagus banget, makanya gue bilang film ini bagus banget, itu penulisannya bagus banget. Terus apa ya yang tadi gue bilang tuh Samuel Jackson tiap ngomong motherfucker tuh menurut gue ikonik banget sih. Kayak ciri khasnya Samuel Jackson. Terus dia juga punya dompet kulit gitu di film ini, coklat gitu tulisannya bad motherfucker. Nah itu ada di film ini. Terus itu ternyata itu dompet aslinya si Quentin Tarantino. Itu keren banget sih. Anjir. Baru tahu tuh gue. Dan apalagi ya udah sih itu aja sih gue. Dia udah bahas juga. Ini ikonik banget lah ini film, bisa dibilang film paling keren. Istilah keren adalah istilah keren gitu, cool, itu tuh film paling cool gitu. Kelihatan lah gitu dari ciri-ciri si Tarantino gitu. Kocak banget. Oke, rating lu berapa, Zak? Rating dari gue buat film ini 9,8 sih. Bagus banget. Gue 9. Lu berapa, Til? Gue 9,6. Oh, oke. Lanjut dah, Til, kalau Til berarti. Kalau gue ketiga gue ada film namanya itu The Untouchables. Gue nggak tahu. Ini filmnya Brian De Palma. Oh, Brian De Palma. Ini tuh, abis itu ini tuh ada kayak ceritanya tuh Al Capone. Lu tau lah ya Al Capone. Tahu. Ini Al Capone diperanin sama Robert De Niro. Anjir, dia lagi. Dia lagi emang. Cocok sih, emang cocok. Selalu muncul. Apa cocok, iya mereka tuh Robert De Niro sama Al Pacino gitu, sama Joe Pesci kali, kayak mereka tuh selalu ciri gitu. Kayak film-film mafia, crime drama tuh mereka tuh kayak mereka gimana ya? Gue tuh lihat mereka tuh kayak anjir ini, tapi auranya orang mafia banget, apalagi mereka bertiga orang Itali kan aslinya kan. Iya. Oh iya sih, mereka Italian Amerika. Mereka bertiga orang Itali kan, kayak mafia Itali gitu. Iya. Oke. Lanjut tentang apa nih? Nah, ini tuh ceritanya tentang ada kayak penegak hukum gitu diperanin sama Kevin Costner. Oh, oke. Nah, ini Elliot Ness namanya. Ini cerita asli sih. Dia tuh kayak pengen jatuhin Al Capone gitu, karena kan dulu kan di Amerika kan di Chicago itu minuman keras kan dilarang ya. Nah, habis itu kayak Al Capone tuh nyelundupin terus. Terus
disita terus lah semua barang sama dia. Nah, Al Capone ini marah banget sampai kayak bunuh yang ngurusin gitu. Bunuh yang ngurus pesanannya itu harusnya sampai ke Chicago, tapi kagak pernah sampai gara-gara dipotong terus sama kelompoknya si Elliot Ness ini, detektif ini. Iya. Nah sampai di titik kalau Al Capone ini ngebunuh tim dari Elliot Ness-nya ini, karena kan mereka kan berempat kan, dikumpulin dari mana-mana gitu kan. Yeah. Nah, dua dibunuh sama hitman-nya si Al Capone. Nah, ini ngamuk banget kan. Yeah. Nah, dibawalah ke pengadilan gitulah segala macem. Pokoknya bagus dah filmnya. Iya, Bagus banget. Jadi kayak apalagi Robert De Niro jadi Al Capone tuh kayak ngena banget gitu. Menurut gua bintangnya di sini Robert De Niro, karena kan Itu jelas sih. jadi kayak Al Capone. Iya, jelas banget sih. Gimana ya? Nggak usah ditanya anjir itu jelas banget. Robert De Niro jadi Al Capone. Aura ininya sih. Aura mafia. Aura mafianya iya, kenceng banget, nggak tahu kenapa. He's the fucking Vito Iya banget, Corleone, man. Dia tuh Vito Corleone gitu. Iya. Jadi ya udah dapet lah gitu. Dia Vito Corleone di Godfather 2. Oke, lanjut deh. Gimana, Til? Lanjut dulu. Bagus banget. Ini kayak scene favorit gue di sini itu kayak pas anak buahnya kan, tapi detektifnya ini punya satu peraturan kayak gue akan menangkap pas gerombolannya Al Capone tapi dengan cara legal, hanya dengan cara legal. Sampai dia tuh ngelanggar peraturannya ini gara-gara dia ngata-ngatain teman yang udah dibunuh kan, si penjahatnya ini didorong dari atas gedung. Tai sih tuh, tai banget. Dari atas gedung. Terus akhirnya bagus banget dah. Ini judulnya apa, Til? Oke. The Untouchables. Oke, gue harus nonton sih ini. Ini wajib. Bagus banget. Al Capone kelihatan kayak Godfather banget anjing di sini. Oke. Apa lu tau kan yang Al Capone yang diperanin sama Tom Hardy yang 2020 ini? Iya, gue tahu. Tapi gue Katanya jelek. Jangan. iya. Kapan? Nonton. Jangan. Iya, Jangan, jadi jangan. film juga Capone keluar tahun ini yang jadi Tom Hardy. Tapi Capone udah tua gitu sih katanya. Oh iya. Katanya lebih ke mental. Katanya di situ cerita mental illness-nya gitu-gitu. Oh, Anjir ratingnya 4,7. gue nggak tertarik. Ah, fuck, nggak Yang usah mana? gitu. Yang mana Ini gitu ya? Capone, Yang Capone. 2020 kan? Iya. Jangan. Orang-orang pada benci, pada kesel. Anjing Gara-gara kasihan itu. Tom Hardy. Apaan nih film Al Capone? Lihat sutradaranya deh. Sutradaranya siapa, Sof? Just Trank. Anjing, Joe Strang. Dia tahu sutradaranya siapa? Fantastic Four. Anjing. Fantastic Four yang baru. Aduh. Sampah. Kok Tom Hardy mau main di situ? Iya. Salah pilih. Tom Hardy Salah baru pilih. bagusnya pas di The Dark Knight Rises ya. Iya. Revenant Oke, juga mau bagus. lanjut nih, Tom nanti Hardy atau- bagus terus biasanya. Tom Hardy Wajib, tuh bagus wajib. Tom Hardy tuh bagus di itu sih. The Dark Knight Rises. Abis itu dia di ini bagusnya. Banyak sih banyak. Ini Iconic. apa tuh namanya? Duh, gue lupa anjir namanya. Tunggu deh. Di Dunkirk ada juga dia di di Dunkirk Dunkirk Inception juga ada. Ada Dunkirk. Iya. Nah, terus Di apa Peaky lagi? Blinders juga ada, Banyak Bos, sih. Tom Hardy. Peaky Blinders juga ada dia. Peaky Blinders dia jadi Di Siapa orang tuh namanya? Yahudi. Siapa gue Pak? Alfie. Gangster Yahudi kan? Iya, gangster Yahudi. Jadi gangster Yahudi. Bagus juga dia di situ. Tapi di Capone dia jelek banget. Di Inception juga ada. Anjir, kenapa dia main di film Inception ini? ya, Inception. Inception itu kan si Nolan kan? Iya, Nolan makanya anjir. Oke. Lanjut ke nomor 2 gue nih. Oke, lanjut ke nomor 2 gue ngomongin Nolan. Ini salah satu film terbagus sepanjang masa, judulnya The Dark Knight. Ini film crime shit. drama. Ini Shit. kayak banyak genre Shit. gitu sih. Ini Crime Pas- drama. pas- Crime sebelum lu drama, mulai, action sebelum lu mulai, Iya. ini trilogi terbaik sepanjang masa, Asli. sepanjang umat manusia. Bisa dibilang Trilogi sih, terbaik. Bisa Kayak dibilang. tiga-tiganya Banyak sih bagus trilogi terus horor. anjing. Gila ya. Iya. Mau Begins, mau The Dark Knight, mau The The Dark Rises. Knight,
Iya, tapi ini lebih ke The Dark Knight. The Dark Knight lebih ke crime drama itu The Dark Knight. Karena main karakternya si Joker, dia tuh bukan main karakter sih, dia supporting karakter. Dia Tapi supporting karakter, dia tapi kerasa kayak main karakter. Dia kayak kerasa main karakter gak sih di sini? iya. Kayak dia tuh kayak antagonis yang Main kayak villain menonjol sih. gitu. Oke, salah satu ini villain. menurut gua apa namanya? Scene-nya juga baik banget sih yang ini buat Yang ikonik banget ya. iconic banget. Jadi gini, kayak main villainnya tuh saking nonjolnya tuh, jadi gue nggak tahu mau dukung mana gara-gara actingnya Heath Ledger sih. Gue juga dukung Joker di sini. Ini soalnya kayak Batman itu kayak di sini juga kelihatan banget kayak film superhero yang unik, kayak Batman itu kayak kelihatan vulnerable gitu, kayak apa ya? Ketinggalan langkah terus ya? Iya, ketinggalan langkah terus di sini. Iya, nah makanya jalan-jalan di film superhero gini kayak superhero kelihatan lebih vulnerable gitu dan lain-lain. Dan di sini kelihatan gitu. Dan Christopher Nolan execute-nya bagus banget. Jadi gue suka banget sama film ini. Ya. Sebenarnya kayak ada ratusan sih film favorit gue sepanjang masa, 100 gitu. Tapi kayak puluhan gitu. Tapi kayak The Dark Knight itu salah satu paling atas gitu lah. Bagus banget. Gak ada negatif-negatifnya film ini dari pertama kali gue nonton. Ini flawless banget. Terus kayak gue cinta banget cinta mati. Gue cinta banget sama Nolan. Gue cinta banget sama Christopher Nolan juga. Terus kayak Christian Bale-nya sama Heath Ledger itu kayak anjing. Kalau iconic scene-nya tuh Mega Tracy Soul Heath Ledger. Gue tau kalau dia masih hidup dia pasti main Rises nggak sih? Bisa aja sih kayak dilanjutin gitu ya. Bisa aja ya kok. Iya, kalau dia masih hidup dilanjutin sampai Rises. Iya bisa aja. Kasian banget kenapa mati sih. Ya gara-gara peranin Joker. Katanya sih. Iya emang. Kayak katanya dia peranin Joker terus kan harus kayak obat-obatan gitu ya, minum pil-pil gitu. Lah bukannya matinya ditembak. Gak anjir, overdosis. Kan ditembak serem juga. Ditembak anjir, gue waktu kecil dengernya ditembak mati itu Heath Ledger. Kagak, John Lennon kali. Kagak anjir, John Lennon yang ditembak. Jauh banget anjing. Jauh banget. Jawabannya jauh. Ditembak ya anjir, kok gue tau dia ditembak. Kagak, Odi gara-gara Joker kayaknya dah. Ya nggak sih? Gara-gara Joker ya katanya. Sebelum film ini rilis dia udah meninggal. Dan untung dia menang Best Supporting Actor sih di Oscar. Dia menang Best Supporting Actor gara-gara peran ini. Bagus banget, gila. Heath Ledger salah satu bener-bener ini gue nggak lebay, salah satu performance terbaik yang gue pernah lihat di sepanjang film gitu. Iya. Heath Ledger di Joker lah. Itu nggak lebay sama sekali, men. Itu nggak lebay, iya. Tapi emang nggak lebay. Nggak ada yang ngalahin sampai sekarang. Kayak emang iya. Gak ada yang lain. Even Joaquin Phoenix gak bisa gitu. Ini bagus banget. Joaquin Phoenix itu bagus, tapi Heath Ledger is another level, man. Iya, another level banget. Iya. Ini wajib, enggak, gue langsung ngomong wajib tonton sih. Ini emang semua penonton kayak udah nonton dari Dark Knight gitu. Ini siapa dia yang nonton mana sih? Lu kalau nggak nonton? Lu kalau nggak nonton lu tinggal di gua apa gimana? Lu kalau belum nonton The Dark Knight, tapi udah nonton Suicide Squad, lu mendingan terjun susah beneran nggak perlu dah. Iya sumpah konyol ya oke. Jadi itu aja sih The Dark Knight, gue gak bisa tambahin lagi. Ini bener-bener favorite scene of course interrogation-nya Joker sama Batman itu. Bener-bener gue nonton bengong anjing waktu kecil, bener-bener kayak gila ini anjing, bener-bener flawless banget gue bilang. Interrogation scene Joker sama Batman gitu, kelihatan banget kayak karakteristiknya mereka tuh di film ini tuh dan idenya tuh kayak mereka tuh di ruangan yang kayak terang gitu, terus mereka berdua doang dan kayak Batman yang mukulin Joker gitu karena Jokernya tuh bisa dibilang Jokernya tuh di scene ini Jokernya udah masuk ke pikirannya Batman gitu kayak dia udah masukin terus kayak gitu. Batman udah ngerasa kalah juga jadi udah biasanya mukulin doang ya nggak sih? Iya dia udah ngerasa kalah kan? Dia tuh kayak ngerasa udah kalah gitu dan ini gue suka banget sih. Terus polisi juga harus yang aturannya tuh yang diinterogasi nggak boleh dikenain fisik atau apa. Dia ngebiarin Batman di ruangan berdua sama Joker, anjir itu kayak gak kelihatan banget polisinya udah nyerah lah. Gila sih. Oh ya, sama gue nggak mau mendiskreditkan Cillian Murphy sama Aaron Eckhart di sini. Dua villain tambahan. Ini terindah banget sih, villain-villainnya juga indah banget.
Di sini 3 villain tertua di DC Comics ya. Bisa Salah satu yang tertua. Nah, jadi Iya, Two-Face, Two-Face sama Scarecrow Joker sama Scarecrow yang Joker diperanin Cillian Murphy gue suka banget deh. Cillian Murphy salah satu aktor favorit gue anjir. Semua peran Iya, gue juga bagus banget. Nggak ada film yang bagus ya. Gue nungguin Quiet Place 2 sih. Dia dia main di Quiet Place 2. Dia main. Anjir. Jadi Cillian Murphy sih di sini gue yang nggak ini kan bagus. Dia walaupun perannya dikit, tapi bagus, ya nggak sih? Tapi bagus sumpah kayak Karena bagus ya. Kayak Batman Begins hampir stole the show tapi enggak. Ya. Batman Begins kan dia villain utama kan? Iya, villain utama. Bagus juga tuh. Enggak villain utama sih. Kayak ya villain sampingan lah. Bagus. Jadi setiap film Dark Knight Trilogy itu villain ini 2 nggak sih, kayak Batman Begins Ra's al Ghul sama Scarecrow. Di The Dark Knight Joker sama Two-Face lah mainnya. Terus kalau di The Dark Knight Rises Bane sama si yang anaknya Ra's al Ghul itu kan. Iya. Talia al Ghul. Talia al Ghul ya itu. Nah iya. Itu bagus banget sih. Incredible banget. Duh, gue cinta banget sama Nolan dia maksudnya bikin karakternya tuh gimana ya? Bagus gitu. Apa namanya? Villain-villainnya tuh kayak nggak bisa dikalahin gitu nggak sih? Kayak Iya, di The Dark Knight aja Joker menang lawan Batman. Soalnya di The Dark Knight Rises Batman-nya pensiun. Soalnya dia kayak dicapek kriminal kan di akhir karena dia bilang dia kayak ngebunuh. Jadi pokoknya di akhir tuh si Two-Face-nya mati. Terus kayak jadi kayak seluruh kota tuh bilang Batman yang membunuh gitulah. Nah terus jadi ini semua rencananya Joker sih. Walaupun Joker awalnya kelihatan kalah gitu, dia nggak jadi ngebom yang 2 kapal itu. Tapi ujung-ujungnya dia menang tujuannya untuk itu kan Batman. Ternyata tuh jadi dianggapnya Batman ngebunuh Harvey Dent. Iya. Nah, dan segi tematiknya di film ini bagus banget, kayak bagian kayak hubungan sebab akibatnya itu bagus banget di sini, gue suka banget. Itu bagus banget, salah satu film favorit gue sih The Dark Knight. CGI sih. CGI nggak begitu banyak gak sih? CGI Two-Face bagus banget sih. CGI Two-Face bagus. Tapi kalau di film ini behind the scene keren banget. CGI nggak begitu banyak. Iya, gue nonton behind the scene Zak. Jadi kayak kebanyakan di sini nggak kayak CGI gitu. Tuh, take notes Marvel, take notes. Jadi di film The Dark Knight nggak begitu banyak CGI. Dan di Marvel sekarang gila cuy, CGI semua, bahkan di Spider-Man Far From Home kayak pas di busnya itu CGI ya nih. Di filmnya juga malah CGI, Pak. Iya, aduh. Di filmnya juga CGI. Gimana ya? Itu masa cuma naruh di bus doang gitu, kayak mager banget sih. The Dark Knight aja kayak bener-bener ngeflip satu truk gitu di jalanan, ngeflip satu truk dan ngebom banyak mobil gitu, itu nggak CGI. Iya, itu kayak itulah yang bikin jauh, menurut gue levelnya TDK Trilogy ini sama film-film Marvel sih masih jauh banget sih. Jauh. Beda level aja. Kayak walaupun gue demen banget sama MCU, tapi gue ngakuin gitu kalau Batman Trilogy yang Christopher Nolan ini jauh lebih bagus daripada itu semua aja. Beda levelnya. Masterpiece sih bagi gue, ini salah satu masterpiece panjang. Salah satu masterpiece banget sih. Gue cinta banget sama film ini. Oh iya, sorry gue ngomong. Iconic scene lu pada apa? Iconic scene lu pada? Si iconic scene gue ada 2 nih. Ada 2. Why So Serious? Iya. Oh iya, gue mau apresiasi lagi kalau dia tuh selalu ganti-ganti cerita kalau ditanya tentang lukanya itu nggak sih? Iya. Ya, dia selalu ganti-ganti cerita. Itu kan kayak ciri khas Joker banget kan. Pertama gara-gara kan bapak bilangnya bapaknya gitu, terus kayak terus itu istrinya gitu, terus dia pengen senyum gitu. Itu gila sih, Joker anjing. Itu kayak gue awalnya bingung sih nontonnya, kok berubah cerita gitu. Terus kayak gitu. Oh iya, dia juga pas ngeledakin rumah sakit itu juga ikonik. Oh iya. Itu enggak CGI BTW katanya. Demi apa lu enggak CGI? Katanya sih gitu. Kayaknya sih ya, kelihatan sih enggak CGI, enggak tahu gua. Kalau masa mereka ngeledakin satu gedung gitu sih. Terus kalau kayak gue yang scene yang ini yang selain yang lu sebutin ya, itu menurut gue yang paling bagus tuh salah satunya yang interogasi Batman juga, tapi menurut gue yang harus disebutin juga yang pertama-tama nggak sih, yang perampokan bank. Oh, enggak gini deh. Semua sini ada Joker ya, semua sini ada Jokernya itu iconic sama scene. ini iconic scene Joker banget yang pas Joker lagi
dalam mobil polisi yang dia habis berhasil kabur, dia keluar dari jendela, dia kayak nikmatin angin. Anjir, itu keren banget, Pak. Semua sini ada Joker. Bahkan pertama kali pas Joker pengen buat kayak deal gitu sama si Iya, yang sama mafianya gitu. Iya, itu gila. Anjing ditusuk pakai pensil, anjing kayak John Wick. Iya. Lu gini. John Wick ngambil dari sini. Cuma gini. Would you like to see magic gitu? Iya. Ada. Psikopat. Psikopat banget sih. Iya, kocak banget. Jadi kocak banget sih sebenarnya. Terus yang gini. Jadi kontak gue ya kalau udah. Terus dia cuma ngasih kartu Joker gitu. Iya. Ngasih Ini kartu nama gue. Kalau misalnya mau kontak ke kartu nama, kartunya dikasih kartu Joker. Ini kartu Joker dari kayak mainan itu, Blackjack itu. Iya itu bagus banget sih. Impresif banget lah di sini. Semuanya nggak ada flow-nya bagi gue. Flawless. Oke, lanjut deh Zak, ke nomor 2 lu Zak. Nomor 2 gue ini udah pernah gue sebutin sebelumnya, judulnya Baby Driver. Anjir, gue suka banget film ini. Baby Driver bagus banget. Tahun 2019 apa? Gue belum nonton. Anjir, gue belum nonton Til. Wajib nonton, gue belum. OMG. Ini bagus banget sih. Sorry guys. Aktornya siapa? Iya, Ansel Elgort, terus ada Lily James. Anjir, Lily James bagus banget di sini. Iya, ada Lily James. Ada Jamie Foxx, terus ada Jamie Foxx juga. Kevin Spacey. Iya, Masternya dunia perfilman. Apanya Zak? Lesternya dunia perfilman. Lo kalau main GTA ada karakter namanya Lester gitu yang kayak apa ya? Profesornya buat Lester GTA 5. Lester GTA 5 ya. Iya, Lester dunia perfilman masih Kevin Spacey. Iya, bener sih. Kevin Spacey. Oke, jadi Baby Driver tuh lu deh Zak ceritain Zak tentang apa nih? Ini apa ya, jadi si Baby ini seorang karakter yang di kecil tuh dia kayak punya utang sama si Kevin Spacey-nya ini. Tapi karena Kevin Spacey-nya tahu dia berbakat gitu dalam nyetir, dan dia itu seorang profesor buat ngeplan perampokan dan segala macamnya gitu, dia memanfaatin skill yang dipunyain sama Baby ini buat bantuin dia aja dalam ngerampok bank, kayak jadi drivernya gitu buat getaway, buat kabur. Dan anjir nih opening scene-nya bagus banget ya, lo harus nonton, keren banget dah. Opening scene-nya bagus banget sih. Nonton gue gimana nih? Ini gue nonton film ini juga countless times sih. Ini gue suka sih film, bagus. Edgar Wright, sutradaranya Edgar Wright, salah satu sutradara yang gue admire juga, kayak dia buat Scott Pilgrim, Hot Fuzz gitu. World's End, terus kayak di film ini tuh beda banget sih sama film-film sebelumnya. Gue awalnya konsepnya awalnya kayak kurang interesting gitu sih sebenarnya. Tapi pas abis nonton film ini, gila ternyata bagus banget. Konsepnya asik banget sih. Detailnya tuh bagus banget. Iya, detailnya juga bagus. Iya, konsepnya ternyata asik banget. Sinematografinya bagus banget. Kayak jadi Baby Driver kayak si baby-nya tuh lagi jalan gitu. Misalnya lagi tembok, dia lagi nyanyi. Dia kan suka nyanyi gitu, maksudnya dia harus pakai earphone sepanjang masa. Terus dia kayak lagi jalan total gitu, terus kayak dia nyanyi-nyanyi, terus di temboknya tuh ada liriknya gitu. Itu agak susah dinotis sih, tapi kayak bagus aja gitu. Visualnya bagus banget. Edgar Wright sih emang kalau buat visual tuh kayak Scott Pilgrim, kalau pada nonton Scott Pilgrim juga bagus banget, terus kayak Baby Driver juga. Lagu-lagunya di sini wajib masuk playlist semua sih. Enak-enak semua, Pak. Lagu-lagunya bell bottom sih. Iconic scene film ini openingnya ya Zak. Opening scene sih the best, still harus nonton, keren banget. Opening scene sih itu iconic. Itu bagus. Lebih keren daripada Fast and Furious. Iya, anjing gue sorry nih ya, ini unpopular opinion, gue pikir Fast and Furious, gue gak suka Fast and Furious. Gue gak suka sama sekali, gak tahu kenapa. Kayak gue Fast and Furious yang gue suka cuma kalau ini gini Pas, yang bagus tuh cuma 1, 2, 3, sisanya mereka jadi Avengers anjir. Iya, sumpah sih jadi Avengers. Kayak dari balapan tiba-tiba tembak-tembakan anjing, kesel banget gue. Iya. Katanya tahu nggak apa? Katanya yang ke-9 mau di luar angkasa ini katanya. Iya. Terus masuk space ya. Kata si Michelle Rodriguez kan. Aduh, udah deh gue skip deh. Gue nggak mau nonton lagi Fast and Furious. Udah bukan at least ganti judul kayak anjir, jangan Fast and Furious. Iya. Citra tau nggak? Mereka sebenarnya udah nggak mau bikin filmnya, tapi katanya itu Paul Walker tuh minta 10 film. Anjing. Jadi mereka tuh jadi ngehargain gitu ya. Iya.
Jadi kayak ngargain, tapi nggak gini juga lah. Ini Rasanya Fast and disrespect Furious banget. berapa sih itu yang pas si Paul Walker ya, pas endingnya tuh pas Paul Walker itu berapa sih? 7. Yang 7. 7 ya? Ya itu seharusnya udah Fast and Furious endingnya di situ ya, itu udah perfect Iya, ending. udah. Perfect, sumpah perfect. Iya, Udah ya, Kak. Gue suka Fast and Iya, harusnya Furious situ itu aja. Aneh banget. 9 nggak tahu. Ya habis itu Yang bagus cuma Bener kata ada Tokyo tank. Drift, Ada tank. Tokyo Drift apalagi tuh yang bagus menurut lo Fast and Furious. Yang kedua bagus. Oh itu Fast and masalahnya Furious. ini film The Fast and Furious. gak realistik ya, gue gak realistik sama sekali, kayak dia Fisika men, hukum fisikanya kemana? gue fisikanya Iya, cuma fisikanya nggak ada, anjir. aneh anjing, kayak dia bener-bener jatuh dari pesawat tinggi banget, gak ada api sama sekali gitu, bener jatuh dari situ, terus kayak dia karakter Vin Diesel kayak loncat dari mobil ini, jadi ada jembatan gitu, terus loncat lewat bener-bener jembatan loncat. kan, lewat Dia jembatan. bener-bener kayak Superman sih, itu aneh banget. Fisiknya nggak ada anjay, fisiknya. Iya, gak realistis, gue gak suka sih Fast and Terus Furious. yang paling dirusak tuh yang kemarin tuh yang baru keluar, yang Hobbs and Shaw. Anjir itu. Oh itu iya itu juga tuh. Gua nggak nonton, katanya orang-orang ngehujat katanya openingnya Deadpool ya katanya lebih bagus daripada semua filmnya daripada satu filmnya Hobbs and Shaw. Saya sih gitu. Ya sih, Openingnya bisa Deadpool. bilang gitu. Ryan Tapi Reynolds kayak, stole the show by the way. Soalnya ada Ryan Reynolds di film itu, anjir. Kevin Hart juga. Iya ini. Oh iya, ada Kevin Hart. Kevin Hart. Maksudnya Masalahnya- kalau judulnya bukan Fast and Furious juga masih oke sih. Kayak masih oke lah ini. Iya, tapi soalnya apa ya, Fast and Furious tuh jauh dari source material gitu nggak sih, kayak pertama tuh bener-bener tentang pure balapan gitu, tentang Iya, kayak interesting balapan Iya. gitu, bad Itu gitu. Dan di yang baru-baru ini bener-bener aneh anjing, kayak tembak-tembakan lah, terus kayak apa sih anjing, jadi tadinya kayak pembalap jalanan jadi kayak masalah-masalah Street gini. Racer Iya. juga. Terus sebenarnya kalau 1 2 3 tuh keren banget sih menurut gua, kayak wah ini street racer. Literally Ini. about Gua cars gitu anjir. gue tadinya wah ini kalau gue punya mobil, gue punya mobil, gue pengen jadi kayak mereka gitu. Bahkan mobil Jadi- impian gue aja ada di film Tapi- itu anjir. Nissan GTR. Iya, gue juga bisa GTR R34 sama R34. R35 udah. Lu R35 ya? itu paling Gue keren R34. anjir. Gue R34 si Brian. R35 iya, itu paling keren. Mobil Brian ya, R34 mobil Brian keren sih, mobil Brian keren banget, gue suka. Suka banget. Sumpah, Terus, R34 di film tuh keren iya. semua. Bentar. Bentar deh. Kok kita juga ngomongin Fast and Furious? Kita ngomongin apa aja? Ini gara-gara Baby Driver ini. Oh, Baby Driver. Baby Driver. Oke, jadi Baby Driver lebih bagus daripada semua film Fast and Furious. Jauh bagi gua. Jauh banget. Jadi Baby Driver kok kita jadi ngomongin Fast and Furious sih? Gara-gara Kita bukan opening ngomongin scene Fast dia and Furious. udah bagus daripada Fast Nggak apa, and udah. Furious, anjir. Ini nggak hujat anjing, itu nggak hujat Fast and Furious. Kayak gua nggak mau nonton Fast and Furious lagi sih, kayak Baby Driver jauh lebih bagus lah gitu lah. Pokoknya. Baby Driver kayak lebih asik Oh ya, juga untuk sih. rating lu berapa, Zak? Iya, lebih asik juga. Rating rating gue buat lu film berapa? ini 10/10 sih, nggak tahu sih kayak gue suka aja sama Oh, film ini. God. Suka banget gue sama film ini, kayak gue Oh, bakal tadi The Dark Knight belum gue kasih rating ya, The Dark Knight. Sorry. The Dark Knight gue 10. 10 itu 10/10 juga. Gue 10. Bagus banget. 10/10. Yang Begins gue Masterpiece. 9. The Dark Knight gue 10. The Dark Knight Rises 9 juga. Sama gue kayak Atila. Gue 9/10. Gue gini deh, The Batman Begins 9, The Dark Knight 10. The Dark Knight Rises 8,8 deh. Anjir. 8,8. Oke. Itu enggak. Rises bagus ya. Itu kayak seru aja. bagus tapi kayak untuk dari film-film sebelumnya ini paling gue kurang itu sih. Tapi bagus juga. Gue nggak bilang nggak bagus ya, Iya. nggak bagus sama sekali. Itu bener-bener bagus. Tapi untuk film The Dark Knight Trilogy itu 8,8. Karena kita udah lihat The Dark Knight nggak sih? Iya, gara-gara lihat The Dark Knight kebanting jatuhnya Jadi udah kebanting Walaupun banget. itu endingnya perfect gitu, tapi kayak bagus. Dia Apa Joker maksudnya wrong. kayak The Dark Knight lebih ikonik. Oke. Jauh lebih ikonik. Berarti selanjutnya dua Atila. Kalau gue kedua gue tuh No Countries for Old Men. Oh shit. Udah pernah gue bawa di 2000-an. Tahun 2000-an itu yang pas Oh, kita iya. bahas tahun 2000-an udah gue bawa. Tapi ini tuh film. Jadi kayak apa perlu dijelasin lagi, Pas?
Boleh. Apa perlu dijelasin lagi? Ah, Boleh. menurut gue ini Jadi film gini sih. terbaik. Gini. Ceritain. Ya, Silakan. yang gua suka, aduh ceritanya gimana ya Til? Gue jadi gak enak sih Til. Gak. Itu Serial maksudnya killer. lucu gitu. Serial killer. Serial killer on the loose gitu. Serial killer namanya Anton Chigurh. Itu tuh dia kayak Javier Bardem menjadi ini bener-bener serem banget sih. Gue serem banget nonton dia. Psikopat dia tuh kayak bahkan kalau dia senyum pun gue serem aja di film itu. Jadi gue nggak tahu dia kesal sama orang atau mau bunuh orang atau emang nggak apa-apa, emang respect sama orang itu. Gue nggak bisa bedain karena dia bener-bener serem banget di film itu si Javier Bardem. Iya. Serem banget. Terus kayak apalagi ya, kayak sebenarnya ini No Country for Men tuh cerita utamanya tuh tentang, pas gue baca-baca kan sebenarnya kita kayak awal tuh cerita tentang si ini nih, si penemu uangnya ini, si karakter Josh Brolin kan. Terus kayak Llewellyn Moss. Terus kayak ke karakter Javier Bardem, si Anton Chigurh, kayak mereka kayak musuhan gitu soalnya dia diambil duitnya si Antonnya ini. Terus kayak jadi rival gitu. Ternyata ini tuh filmnya sebenarnya filmnya itu tentang polisinya, cuy. Lu nyadar gak sih sebenarnya filmnya itu tentang kan No Country for Old Men. Nah, Old Man itu si polisinya ini. Jadi pas di ending itu kayak sebenarnya endingnya kayak gue bingung sih. Kok tiba-tiba gini, terus kayak penjahatnya si Anton Chigurh ini kayak ketabrak gitu, tangannya patah terus kabur aja gitu udah. Terus si karakter Josh Brolin tiba-tiba mati, dan mati nggak diliatin lagi gitu. Terus gue bingung lah, kok apaan sih ini maksudnya No Country for Old Men, ternyata ini tuh sebenarnya metaphorical gitu. Itu semuanya tentang sebenarnya karakter utamanya tuh si polisinya ini, si karakternya si Tommy Lee Jones, dia polisi udah tua gitu. No Country for Old Men judulnya itu maksudnya tuh kayak udah nggak bisa lagi nih, dia udah terlalu tua untuk dia tuh too old for this shit gitu, kayak itu kayak Little Weapon. Iya, jadi kayak udah tua dan dia udah terlalu tua untuk ngurusin negara itu lagi gitu, untuk kota itu lagi. Dan dia tuh apa sih perannya tuh di sini tuh kayak polisi apa sih, sheriff ya? Dia sheriff atau apaan sih? Kayak sheriff deh. Sheriff tapi dia tua gitu. Terus dia ending kayak dia ngebuat kayak bukan speech sih, kayak dia ngomong sesuatu gitu, itu indah banget. Jadi kayak ini udah bukan waktunya gue lagi dan gue harus pensiun gitu-gitu lah ya, dia ngomong gitu-gitu. Dan ya itu sih filmnya metaforikal banget, penuh makna banget filmnya, jadi makanya gue sama Atila suka banget. Favorite scene lo apa, Til? Favorite scene gue waktu si Anton giniin senjata ke orang, senjatanya yang kasih tuh. Oh iya. Terus gini ke orang. Dar gitu. Itu kan bener-bener kayak gak kira kan, soalnya kan kelihatannya kagak kayak senjata gak sih? Gue juga bingung itu. Kayak alat apa sih ya, kayak bolong. Lu nonton deh, Zak. Kayak dia tuh kayak alat apa ya? Dia nggak bawa kayak tabung gini. Tabung terus kayak gas gitu, kayak tabung gas gitu. Tabung oksigen. Kayak tabung oksigen, terus ada kayak selangnya gitu. Terus kayak ujungnya tuh kayak bulat gitu. Terus kayak kalau dikenain ke jidat, dia kayak arahin ke jidat orang gitu, terus dia kayak dak gitu, terus kayak bolong gitu pala orangnya. Tuh gue bingung apa ya. Kalau gue iconic scene ini sih, Til. Iya panas kali ya, kayak panas ya. Terus kalau iconic scene gue itu sih, Til, pas si Anton Chigurh itu ngebunuh karakter si Woody Harrelson tuh di hotel. Ya enggak lo? Woody Harrelson juga. Ya itu iconic. Ada Woody Harrelson juga. Ceritanya. Ini bagus banget lah tentang penemuan uang gitu. Si karakter Josh Brolin menemu uang, terus kayak uangnya itu punya si Antonnya itu, mereka kejar-kejaran kayak Tom and Jerry lah. Terus ternyata karakter utamanya sebenarnya polisi yang nyelidikin ini, si sheriffnya ini. Dia tuh old man-nya dari judul No Country for Old Men. Dan untuk rating gue kasih film ini berapa ya? 8,7 deh, Til. Lu berapa? Ini kan list lu. Gue 9,3. Oh shit, oke. 9,3. Aduh, okay. Udah itu aja atau mau lanjut lagi? Lanjut. Silakan. Oh lanjut ya? Lanjut. Udah gitu sih, gue gak ada yang mentah-mentahin untuk No Country for Old Men. Sekarang honorable mention nih berarti? Honorable mention ya. Gue banyak, Pak. Gue The Dark Knight. Kita nggak usah jelas-jelasin ya, kita langsung ngomong gitu. Langsung aja. Apa aja. Iya, The Dark Knight. Kalau gue The Dark Knight, Uncut Gems, Goodfellas gue juga. Gue sebenernya pengen masukin Goodfellas ke list, tapi kayak gue udah Goodfellas udah berjuta-juta kali ngomongin di kayak di sebelumnya, jadi kayak gue gak mau bullshit lagi, udahlah. Goodfellas masuk ke honorable mention, itu bagus banget. Nonton di episode yang sebelum ini nih, ya episode 12 nih, besok True Event kalau mau tentang Goodfellas. Terus apa lagi? Gue Goodfellas, The Irishman. Oh iya, Irishman crime drama ya? Irishman, oh iya. Irishman itu senior berkumpul cuy di sini, Martin Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci.
Joe The Pesci yang Udah, ini buat ya, udah trio mafia. Trio sama Iya. Oke, Wow. jadi kita sekarang masuk ke honorable mention nih guys. Dari siapa dulu nih? Dari gue Dari deh. gue dulu deh. Gue Dari lu dulu. Oke. Lu dulu pas. Gue banyak sih, jadi kita nyebut-nyebutin aja ya, kayak The Dark Knight, terus kayak Goodfellas gue udah ngomong juga di episode sebelumnya, makanya gue gak masukin list. Goodfellas, The Dark Knight, terus kayak Joker tadi juga bagus, terus kayak apa lagi ya, gue crime drama, udah sih itu aja sih kayaknya. The Dark Knight kok gue masukin list, gue masukin honorable mention, kok gue nomor 2 ya, goblok. Ya Goodfellas, terus kayak Goodfellas, Irishman, terus udah itu aja. Film-filmnya Martin Scorsese yang tentang crime drama sih. Bagus semua. Oke, lu Zak, honorable mention lu ada nggak? Ada nih Irishman, gue pengen masukin tapi udah pernah gue masukin ke list juga, jadi ya udahlah. Terus ada film judulnya 21, tahu nggak 21? Enggak tahu. Film apa? 21. Enggak Kayak tahu. ngakalin judi Nggak tuh, seru banget dah. Ada Kevin Spacey juga, yang gue bilang jadi Lester di sini, dia juga jadi Lester lagi. Anjing tuh orang emang. Terus John Wick juga tuh, crime drama. Oh, John Wick ya. John Wick juga honorable mention gue. Terus yang terakhir ada judulnya American Hustle. Lu tau gak Til American Hustle? Oh, ini Jennifer Lawrence ya? Iya. Ini Christian tadi Bale. pengen gue masukin Main. ke salah satu list gue, cuman gue udah lupa ceritanya kayak gimana. Terus ada juga judulnya Imperium, filmnya Daniel Radcliffe, ini tentang KKK juga, jadi gue tertarik banget sih. Black Clansman crime drama nggak ya? Crime drama sih kayaknya. Nggak tahu deh, ntar gue cek. Iya, Ya guys, kita kelihatan kayak ini iya, banget. crime drama. Crime drama, iya Black Clansman. Iya, Black KKK Black Clansman juga tuh. Seven juga tuh, Seven. Udah itu aja sih. Oh ya Seven. Tapi Seven nggak itu sih, nggak begitu crime nggak begitu drama, nggak tahu sih gue. Nggak begitu Knives itu banget, Out pokoknya nggak juga, begitu crime Knives Out. drama gitu. Knives Out gitu. Oke, lu ada apa Til? Honorable mention lu? The Dark Knight, Oke. John Wick. John Wick. Abis itu apa lagi ya kira-kira ya? Uncut Gems. Uncut Gems ya, Uncut Iya. Oh Gems. iya, Angkat James juga tuh masuk. Konten gue. Black Clansman gue juga kalau misalnya itu masuk, gue masukin karena itu bagus banget. Itu bagus banget sih. Adam Driver dan yang kulit apa yang hitam siapa? Gue lupa namanya. Si anaknya Denzel Washington. Iya itu. Itu gue juga John suka David banget. Washington. John David Washington yang ada di Tenet juga. Oh, di Tenet. Wow. Iya. Gue belum nonton sih Tenet. Gue harus nonton. Tapi di bioskop di Indonesia belum buka. Jadi pas bioskop di Jakarta langsung buka, gue langsung gas nonton Tenet lah. Itu wajib banget kayaknya. Itu film Christopher Nolan sih. Crime juga. Oke, itu aja tuh honorable mention lu. Ada yang mau tambahin lagi? Cukup. Itu aja. Oke, berarti kita ke nomor 1 nih. Nomor 1 gue pengen ngebahas dari lama banget. Nomor 1 gue sama Zaki sama judulnya Godfather, Bapak Godfather. Baptisku. Godfather. The Godfather itu literally film favorit. Enggak, maksudnya kayak gue bilang film favorit gue banyak, tapi ini salah satunya juga paling iya. atas juga. Iya, Gue jadi gak ngerti lagi film-film kayak gini. Film Godfather kayak gini cuma kayak- sekali dibuat, men. Iya, sekali dibuat. ini Sampai ini di remake Mas Kali zamannya dibuat. Golden. injek anjing. Iya, ini bener zamannya Golden Cinema. Jadi Iya. Godfather tuh cerita tentang mafia gini. Iya kayak Don, namanya The Don gitu. Don Vito Corleone. Dia tuh kayak mafia paling di respect gitulah. Kayak Di respect sama di itu di apa ya, kayak circle mereka gitu tuh, kayak dia tuh circle paling mafia respect. di Dia US tuh kalau misalnya- Italians gitu. Iya. Nah, terus dia kayak kalau dimintain bantuan tuh dia kayak bisa bantu gitu. Dan gue sih lebih kayak yang satu sih ya. Gue suka semuanya, tapi kayak ke satu sama kedua sih gue paling itu. Dan ini gue ngomongin ke satu deh. Soalnya ke satu bener-bener masterpiece. Gue udah nonton countless times juga. Ini bener-bener bagus banget nih, dari Netflix tiga-tiganya. Di ceritanya tuh kayak si Don Vito Corleone ini yang jadi Marlon Brando, dia minta di kayak
partner up bisnis kayak apa ya, bisnis kayak narkoba gitu nggak sih sama keluarga si Solozo kalau nggak salah, bisnis narkoba gitu. Tapi si si Don Vito Corleone nggak mau kan ya? Iya, Vito Corleone-nya nggak mau gitu. Terus tapi kayak si ada anaknya, dia jadi punya banyak, ada berapa ya, 4 anak. Si Sonny paling tua, Sonny Corleone, Fredo, Michael sama si Connie. Nah si Sony-nya tuh pas lagi lagi bisnis, ngomongin bisnisnya ini, si Sony-nya tuh salah ngomong gitu. Nah terus kayak si Don Vito Corleone-nya pengen dibunuh tapi gagal gitu. Nah terus mereka ini, anak-anaknya ini pengen berusaha balas dendam ke si Solozo-nya ini. Iya. Nah terus si Michael yang step up gitu, soalnya si Michael yang di itu. Nah Iya, ini juga dan cerita di awal tuh siapa si Michaelnya itu awalnya nggak mau ikut-ikutan urusan mafia-mafia nggak kayak mau gitu. ikut. Iya, dia nggak mau ikut bisnis keluarga gitu si Michaelnya. Nah Michaelnya tuh dari yang tadinya cuma tentara gitu, dia bukan orang jahat gitu, bener-bener apa kayak anak-anak, kayak bukan anak sih, maksudnya dia kayak nggak mau ikut-ikutan gitulah, dia pendiam. Dan ujung-ujungnya pas di ending dialah yang jadi Donnya, anjing itu gila, gue merinding anjing pas di ending. Ini iconic scene-nya bener-bener satu film, iconic scene-nya. Dan actingnya nggak ada yang jelek, bahkan anak bayinya aja actingnya bagus. Dari semua actingnya bener-bener bagus gitu. Ada di film yang satu ada Al Pacino, Marlon Brando, ada James Caan, itu apa, Sony. Terus Robert De Niro yang kedua ya? Iya, dia jadi yang kedua kan? Vito Part dua. Corleone. Jadi Vito Corleone waktu masih muda, ini kedua. Yang kedua ntar deh. Pas masih merintis. Satu. Kisahnya keren banget sih. Ya, jadi yang ke satu tuh jadi ini agak minor spoiler, kayak Don Vito Corleone kayak ditembak gitu kan tadi sama si Solozo-nya. Terus kayak dia di rumah sakit. Nah, terus si Michael-nya ini tuh diajak ketemuan sama si Solozo ngobrolin ini bisnis, tapi si Michael-nya tuh kayak udah siap-siap, dia pengen ngebunuh, dia siap-siap ngebunuh, dan awalnya diremehin kan, dia kayak diremehin sama kakak-kakaknya gitu, lah lu yang ngebunuh gitu. Kata itu scene favorit gue sih pas si Michael yang ngebunuh si Solozo dan itunya itu pas di restorannya. Itu gue agak-agak tegang sih pas dia kayak, tau gak sih kayak di ke toilet gitu terus dia ngambil pistolnya. Itu gue agak tegang sih, kayak ini tuh bener-bener apa ya, filmnya tuh kayak jarang-jarang kayak film bisa ngebawa kita ke dalam filmnya gitu sih. Kayak pas di restorannya itu Michael pengen ngebunuh itu, gue ngerasa kayak rasa nervousnya itu gue dapet banget. Dan pas akhirnya dia ngebunuh si Solozo-nya itu gue akhirnya lega gitu. Kebanyakan pembunuhan di film ini gue akhirnya merasa lega sih, kecuali karakter baik-baik kayak gitu ya. Tapi kayak kebanyakan kalau karakternya jahat dibunuh walaupun sadis gitu, tapi gue kayak lega gitu. Scene memorable semua lah. Iya, dan banyak banget juga quotes di film ini. Iya, quotes-quotesnya bagus-bagus. Salah satunya ini yang paling bagus. Merinding gitu kalau gue denger quotesnya. Iya sih. Iya. Yang man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Can never be a real man. Perfect. Marlon Brando perfect banget. Oh ya, interesting fact-nya, si Robert De Niro dia audisi tuh film pertama, dia audisi buat karakter si Sonny. Oh. Dia karakter tapi gagal dapat. Dan sebenarnya mereka semua tuh pemeran itu audisi untuk karakter, kayak masing-masing kayak karakter apa, aktor si Sonny audisi untuk karakter Michael awalnya gitu, kayak tuker-tuker gitulah. Terus ujung-ujungnya jadi kayak dapat orang yang masing-masing sih. Asli bagus banget lah. Nah kalau yang kedua juga masterpiece juga ini, salah satu rare juga kayak The Dark Knight itu, dimana yang kedua lebih bagus daripada yang pertama. Enggak sih, kedua sama pertama sama-sama bagusnya sih bagi gue, yang ketiga baru yang kayak kurang. Kalau misalnya Godfather tuh ke satu sama kedua sama-sama bagusnya. Kayak kedua ceritanya walaupun tiga-tiga bagus, tapi yang kedua tuh masterpiece juga, kayak tentang Don Michael Corleone sekarang, karena Don Vito Corleone udah meninggal. Yang satu meninggalnya dengan damai lagi, dengan tenang, bukan dengan tenang sih maksudnya serangan jantung, tapi meninggalnya bukan dibunuh gitu sih Don Vito-nya. Sorry spoiler. Nah terus Don Michael Corleone sekarang yang kedua, dan dia tuh lebih kayak, walaupun dia pendiam gitu atau dia lebih ruthless daripada bapaknya, kayak lebih kejam juga, kayak bener-bener itu anjing. Walaupun emang banyak yang awalnya tuh kayak apa ya, dia tuh dia diajak bisnis gak sih kalau nggak salah sama senator Amerika gitu, terus kayak dia yang kedua terus kayak dia nggak mau, terus akhirnya kayak dia pengen dibunuh gitu-gitu, pokoknya kompleks lah yang kedua. Tapi yang kedua ada dua cerita, ada cerita si Don Michael Corleone-nya
Dan ada ceritanya si Vito Corleone dari kecil sampai Iya, dia jadi Jadi Don. kayak flashback, tiba-tiba balik lagi, flashback, Iya, flashback, balik lagi. Tapi gue suka sih, bagus juga kok Iya, dia. bagus. Dan Robert De Niro tuh perfect banget untuk jadi Vito Corleone pas masih muda. Iya. Iya, itu cocok banget dia. Suaranya tuh bener-bener bukan kayak Robert De Niro gitu. Suaranya kayak bener-bener suara Vito Corleone kayak suara si Marlon Brando yang di ke-1 gitu. Kayak logatnya tuh kayak bagus banget lah. Sih. Ini Gue bahkan salah nggak satu- tahu itu Robert De Niro sebelum gue liat IMDb, Fas. Iya apa? Iya, sebab gue nggak tahu itu Robert De Niro. Gue tahu sih tapi kayak suaranya aja sih kayak buat gue berubah. Tapi kayak bagus banget. Terus pas ada di yang kedua tuh dia pembunuh bapaknya tuh yang ditusuk dadanya. Itu tuh gue anjing iya. kayak revenge di dalam film-film Godfather tuh. Wah, Asli sih. masterpiece banget. Itu Italiano. Gue nggak nyangka sih Italiano yang pas ini pembunuh bapaknya ditusuk, gue nggak nyangka banget. Iya. Itu pas itu di momen dia berubah jadi itu sih. Don Mafia. Vito Corleone. Enggak sih bukan di situ sih. Tapi bener pas di situ dia lane-nya jadi tambah tinggi. Dan dia di respect gitu. Dia tapi kalau perbedaan Don Vito sama Don Michael tuh kayak Don Vito tuh kayak lebih apa ya? Don Vito lebih baik itu sama keluarga sih. Iya. Tapi kalau Don Michael kayak lebih ruthless sih kayak gue bilang tadi. Kayak dia mau tambahin lagi nggak berdua? Tentang Godfather. udah sih, gue cuma mau bilang kalau Robert De Niro terutama yang kedua ya, gue lebih acting ada yang di kedua tuh ini sih. Dia emang yang di kedua doang sih. Si Robert De Niro. Iya. Nah itu dia maksudnya bagus banget sih. Maksudnya gimana ya? Gue kayak mau nangis gitu. Apalagi waktu yang bapaknya ya, waktu itu bapaknya. Yang nusuk pembunuh bapaknya. Nah, iya pembunuh bapaknya itu. Gue jadi kayak kayak sedih tapi kayak senang dia kalau dia udah balesin revenge-nya gitu. Berarti. Iya, gue sih lebih ke Al Pacino sih. Kalau di 1 sama kedua 3 tuh Al Pacino bener-bener itu banget. Kalau di ke-1 scene itu ya Marlon Brando yang jadi Don Vito Corleone itu bener-bener gila. Terus kalau di kedua sama ketiga, of course Al Pacino-nya tuh anjing dia kenapa nggak dapet Oscar coba? Gue bingung sih. Dia bener-bener bagus banget. Dan kita lihat karakter development si Michael-nya ini gimana dari tadi ya. Iya, karakter pemalu gitu, Michael bisnis keluarga. Iya, terus sampai jadi Don Michael Corleone itu keren banget sih. Ini masterpiece lah The Godfather. Yang terutama yang pertama gitu. Gue paling suka yang pertama kayak bagus banget lah. Gue harus nonton film-film Al Pacino yang lain sih kayak Scarface tadi atau yang Scarface tuh nonton Scarface wajib banget pas gila. Iya. Gue apa namanya? Oke, kayak banyak sih kayak kita pindah kan nih dari nomor 1 ke nomor 1-nya Tila. Oke. Iya. Pindah nih ke nomor 1 gue. Iya, tadi nomor 4-nya gue ya, Tila ya. Scarface, aduh. Nomor 1 gue Scarface judulnya. Di direct sama Brian De Palma. Oh ya. Bagus banget tahun 1983 ya? Bisa kayak? Iya, 1980-an kalau salah lupa gue. Iya, abis itu dia tuh ceritanya tuh kayak imigran gitu. Iya, imigran dari temenan, Kuban kan. sahabat gitu berdua. Iya. Nah, mereka tuh pertamanya tuh orang imigran miskin mana sih yang cuma kerja di restoran gitu. Nah, habis itu dia iri kan sama orang-orang yang mereka gimana ya, mereka dapet cewek gitu apa segala macam gitu. Nah, habis itu mereka si temen ini dapat jalan lah berdua. Dia dapat jalan gitu buat masuk ke organisasi sindikat narkoba ya? Iya. Bisa kayak? Iya, sindikat narkoba gitu. Nah, dari sini karakternya sih udah kelihatan sih kalau si yang Al Pacino yang mainin ini namanya kan Tony Montana ya. Iya, Tony Montana. Tonynya ini udah kelihatan sih dari awal egoisnya ya, kayak egonya itu udah kelihatan nggak sih Pak? Kelihatan banget ya. Nah dia tuh kalau kan tadinya kan cuma mau dibayar $500 buat ngelakuin kayak penjemputan narkoba gitu. Delivery gitu. Nah dia minta apaan cuma 500 doang. Tarif gue $1,000 gitu. Iya, padahal baru pertama kali kerja. Udah sombong banget, abis udah terus pembunuhannya di sini sadis banget. Parah ya, Zak ya? Apalagi yang pakai chainsaw itu. Aduh itu ini banget sih. Nah, abis itu kan udah tuh
Terus dia dapatlah koneksi ke bosnya yang udah di atas itulah, di atas udah pangkatnya udah tinggi banget. Nah, terus dia tuh naksir. Nah, ini nih yang bikin masalah awalnya ini. Bikin masalah sama si bosnya anjing. Nah, Michelle Pfeiffer ya. Pfeiffer yang jadi Catwoman. Hah? Oh, Dia jadi Catwoman di Batman Returns. Oh iya, Batman Returns. Ya. Nah, ya inilah jatuh cinta gitu, tapi kayak jatuh cintanya juga songong. Iya sih, pas udah nikah jadi kayak udahlah nih uang pakai udah kayak gini, udah apa dasar lo bodoh gitu lah, ngata-ngatain istrinya gitu. Nah, mereka semua nih kayak pemakai juga gitu, jadi kayak si Tony-nya pemakai apa, yang istrinya si bos ini juga pemakai narkoba gitu. Nah, seru banget. Jadi kayak tapi menurut gue yang paling bagus dari film ini 30 menit terakhir sih. 30 menit terakhir itu kayak gila. Gimana Zak ya? 30 menit terakhir Zak? Lupa sih gue. Itu yang pas udah rumahnya diserbu bukan sih? Apa udah lewat? Iya, dari yang dia mau ngebom mobil. Tapi dia nggak jadi karena ada istri sama anaknya. Oh iya. Iya, yang ini terus akhirnya temannya itu ditembak karena nggak peduli kan, tapi dia penjahat. Jadi dia tuh penjahat tapi masih berperasaan gitu. Jadi kayak iya. Kalau mau bunuh orangnya aja, nggak usah keluarganya. Oh, oke. Nice. Nah, pokoknya terus habis itu iconic scene-nya kalau gue sih itu say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Itu banget sih, itu kayak bener-bener ada di mana-mana sih itu Scarface. Say hello to my little friend. Actingnya Al Pacino di sini ikonik banget sumpah. Semua acting ikonik banget sih, bagus banget. Iya, acting Al Pacino. Film Al Pacino ini. Iya, terus kayak egoisnya dapet banget gitu loh. Iya, jadi karakternya digambarin tuh egois banget. Ya, Al Pacino emang gila sih di film-filmnya dia, kecuali Jack and Jill, kayak di filmnya kayak Godfather gitu, terus kayak Scent of a Woman, Dog Day Afternoon, Scarface gitu, itu bener-bener bagus. Irishman. Iya, itu gila deh. Pokoknya di sini tuh kayak gimana ya? Gua harus nonton di sini di Netflix karakter ada karakter development-nya tuh bagus banget deh. Jadi kayak ini, tapi karakter development ke arah buruk ya. Jadi kayak dia pertama gimana? Iya. Pertama gimana terus jadi gara-gara uang, gara-gara narkoba apa segala macem. Jadi kayak berubah gitu, terutama ke istri sama sahabatnya gitu. Nah, sahabatnya juga rese. Ceritain Zak, sahabatnya Zak. Lupa gue Tilo aja. Ya, yang ini dia jatuh cinta sama awal, ya kan? Iya, dia jatuh cinta sama saudaranya si karakternya Al Pacino ini. Terus BTW sama adenya. BTW Scarface pengen di remake ya gue bentar lagi. Sama siapa? Emang ya? Sama ada sutradara namanya Luca Guadagnino, sutradara Italia gitu. Tapi kan emang Scarface remake ya, Go. Scarface yang ini nih, yang tahun 1980 itu juga remake. Oh iya. Kalau itu gue tahu itu remake. Jadi ini remake dari remake yang tahun yang ini yang tahun 32 bukan sih, Scarface The Shame of the Nation. Enggak tahu ding. Iya, itu. Anjir. Gue harus nonton sih Scarface yang apa sih? Ikonik banget itu. Al Pacino ikonik banget sih. Apalagi 30 menit terakhir itu kayak ngena banget 30 menit terakhir itu. Iya. Terus apa ya? Ini udah tuh sih apa? Dari gue itu aja. Si karakter Al Pacino itu juga kayak pengen ngebuktiin gitu ke ibunya. Dia bisa kaya. Iya, dia kayak kalau dia bisa kaya, dia tuh bisa sukses juga. Dia, tapi soalnya tuh dia dari kecil tuh udah dicap anak nakal gitu. Anak nakal. Tapi ibunya tuh nggak. Ibunya juga nggak ini. Ibunya juga kayak dia tahu kalau itu uang haram. Ini dari mana? Ya. Pergi anjing. Iya. Ibunya alim lah. Terus adenya juga jadi gila terakhir kan? Iya, adenya juga. Aduh, adenya tai sih. Gue jadi Al Pacino juga parah. Iya. Yang kayak uang yang dia kasih uang kan nih, uang buat terserah mau dipakai apa. Adenya malah dipakai buat dugem sama di tempat yang sama Al Pacino yang isinya orang-orang berbahaya semua gitu kan. Orang-orang mafia gitu. Iya. Gue juga nggak suka sih sama adenya. Asli sih. Oke.
Apa sih yang gue kesel Rating. apa? Tau gak sih yang gue kesel apa? Apa? Kesel tuh banyak kayak orang-orang sekarang pakai baju. Gue sering banget kayak orang pakai baju Scarface atau The Godfather gitu. Tapi mereka kayak belum nonton filmnya gitu. Kayak ada temen gue di SMA gitu kayak dia pakai baju The Godfather gitu. Terus kayak gue tanya kan, scene favorit lo apa gitu. Dia nonton, iya scene favorit lo apa? Oh ya ini Ego pas si Robert De Niro sama Al Pacino gitu. Anjing. Orang orang nggak ada satu scene, timelinenya aja beda bos. Ya biasanya itu berarti beli doang ya kok. Ya banyak juga orang tapi di Facebook belum nonton gitu berarti belum nonton gitu kayak apa ya ya fake itu tapi kayak ya jelas sih lupa pakai baju aja tapi kayak aneh aja gitu sama kayak pakai baju bola gitu baju basket tapi kayak nggak support timnya gitu kan ya sama aja kayak film juga gitu Iya. pakai baju Godfather apalagi Godfather gitu terus Scarface itu film bener-bener klasik gitu Ya, kayak film belum legenda nonton, lah. tapi kayak belum nonton. Dia legendaris banget. Francis Ford Coppola yang buat The Godfather. Gila. Dia bener-bener. Oh ya bentar lagi di filmnya juga Oscar Isaac sama si Jake Gyllenhaal main kayak jadi film tentang Francis Ford Coppola sama produser Godfather. Jadi filmnya ini cerita bukan dokumenter gitu kayak film tentang pembuatan The Godfather gitu. Kayak dulu ternyata pas pembuatan The Godfather tuh kayak nge-pitch-nya tuh susah banget katanya. Dan ini filmnya dulu skripnya dinilainya katanya kurang gitu-gitu lah. Dan ini katanya si Oscar Isaac ini jadi sutradara The Godfather. Dan ini bakal ada filmnya, ntar gue gak sabar banget. Gue tentang pembuatan film Godfather. Oh jadi kayak, iya ngerti gue. Kayak disaster artist gitu lah, kayak pembuatan film The Room gitu, kayak ya gitu lah. Kayak behind the scene pembuatan The Godfather tapi dibikin film gitu kan. Iya itu gue pengen nonton sih ini. Gue pengen tuh banget. Jadi tuh The Godfather tuh walaupun dari opening scene-nya tuh jadi pas si ada anak buahnya kayak si Don Vito Corleone gitu minta bantuan. Ingat gak sih kayak di lu pada tuh ingat gak sih kayak pas di openingnya nih pas di Godfather 1 jadi kayak shotnya tuh kayak dari fokus ke orangnya ini minta bantuan terus mundur ke katanya Don Vito Corleone gitu. Itu bener-bener gila gue nonton film ini anjing. Itu sinematografinya gila sih. Ibu tahun pas segitu lagi keren pas banget sih ini. itu buat tahun segitu gila bener-bener bagus banget gitu 1974 gitu bapak gue aja baru lahir gitu udah lama banget Gue belum lahir. Iya, gue kalau mikir gila udah lama banget sih cinta banget gue sama film mafia film-film mafia itu. Iya film mafia zaman dulu ya soal sama zaman Iya, sekarang zaman udah dulu. susah banget gitu Udah susah banget nggak? iya kecuali kayak Auranya, Irishman gitu aura karakternya juga kurang dapet nggak sih? iya itu kecewa banget sih crime drama tuh yang sekarang bisa buat masih cuma kayak Martin Scorsese gitu kayak Quentin Tarantino gitu misalnya. Tapi kalau misalnya yang lain-lain sutradara nggak ada. Paling The Safdie Brothers sih. The Safdie Brothers bagus sih. Terus kayak nggak tahu lagi deh. Gue harus nonton lebih banyak film lagi sih. Tapi kayak jarang-jarang sekarang film-film kayak gini kayak film mafia gitu kayak lu bilang. Kayak butuh-butuh banyak kayak gini. Apalagi soalnya kenapa ya? Emang mungkin zaman kita gini zaman sekarang udah jarang mafia kali ya. Sekarang karena dulu kan kayak Marvel, awal tuh pasti kayak ujung-ujung ke superhero gitu sih. Dan gue tuh baca katanya ada orang yang komen kayak indah banget masa-masa zaman dulu kayak 70s gitu. Dimana film highest grossing filmnya itu Godfather, highest grossing film itu emang film bagus gitu. Iya, bukan film yang emang terkenal. Apa film-film? Kalau sekarang kan film yang film yang sekarang grossingnya tertinggi kan kayak populer karena populer gitu kan. Karena popularity-nya. Kalau populer kayak Hobbs and Shaw gitu kayak tadi Hobbs and Shaw atau kayak emang dia highest grossing. Bukan highest grossing kayak maksudnya pokoknya tinggi Fast and Furious gitu lah. Fast and Furious gitu, Fast and Furious lumayan tinggi, film-film Marvel gitu. Film-film Marvel gue nggak nyalain sih emang bagus, tapi kayak kalau The Godfather tuh emang bener-bener itu sih masterpiece gitu. Jadi ya dulu tuh di 70s gitu lah. Pokoknya highest grossing tuh bener-bener film-film yang bagus gitu. Kayak iya gitu Godfather, terus Superman zaman dulu banget itu bagus banget gue suka. Terus kayak Apocalypse Now gitu. Ya banyak lah. Jadi itu aja sih gue. Tentang crime drama. Ada yang mau tambahin lagi? Gue juga itu aja tentang crime drama. Intinya crime drama dikuasai oleh mafia Itali. Dikuasai oleh Scarface. Mafia Scarface. Goodfellas gitu-gitu. Iya, pokoknya circa Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Ya, tiga itu emang mafia nih. Iya, tiga itu mafia. Peranin mafia. Irishman gitu. Iya.
Jadi oke, itu aja tentang episode 13 kali ini tentang crime drama. Makasih udah nonton sampai sini. Dan untuk episode 14 kita belum tahu mau bahas apa. Dan kita bakal selain kalian deh penonton, kita bakal ngebahas apa. Oke, makasih ya Til udah datang. Makasih udah datang lagi. Thank you udah diundang. Thank you Til udah datang lagi Til. Iya. Makasih. Dan tunggu undangan selanjutnya ya kalau itu di episode di masa depan gitu. Iya. Oke. Bye guys. Bye guys, thank you. Hmm.